Terdeteksi bahwa pemilik rumah dipaksa untuk menikah saat pulang kampung merayakan tahun baru. Sistem Dewa Kaya dadakan menyerang. Mengaktifkan sistem ini hanya perlu 3 kekayaan. Dering. Sistem Dewa Kaya populer berhasil terikat. Hadiah paket besar untuk pemula. Apakah Anda ingin membukanya? Buka. Mendengar pengingat dari sistem. Anda segera memilih untuk membukanya. Paket besar pemula telah dibuka. Selamat, pemilik rumah telah mendapatkan kekuatan luar biasa. Saham Wanjing Technology senilai 10 juta RMB. Sudah disimpan di akun saham pemilik rumah. Baru saja beberapa waktu yang lalu. Anda berpartisipasi dalam acara membawa selebriti pulang kampung untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Dan orang yang akan Anda bawa pulang untuk merayakan Tahun Baru adalah kecantikan RB. Saat ini Anda sedang duduk bersama RB dalam perjalanan pulang ke kampung. Di dalam mobil pengantar Tahun Baru. Saat Anda terjebak dalam pikiran. Suara wanita yang jernih mengganggu pikiran Anda. Mengangkat kepala dan melihat. Itu adalah wajah RB yang cantik seperti lukisan memanggil Anda. Menghadapi tatapannya, Anda tidak bisa menahan wajah yang memerah. Membuat RB tidak bisa menahan tawa. Tidak menyangka bahwa pemuda tampan di depan ini ternyata terlihat sedikit malu ya. RB berpikir senyumnya semakin jelas di matanya. Tatapan matanya yang sedikit melengkung berkilau. Xiao, lihatlah riasan yang dibuatkan oleh Li Ji untukku. Apakah ini sangat memesona? Reaksimu hampir bersifat naluriah. Tentu saja. RB, kamu memang sudah sangat menarik. Tidak perlu dipoles. Kata-kata yang keluar begitu saja ini justru membuat pipi RB merona. Sebenarnya ingin menggoda kamu. Meningkatkan sedikit kedekatan. Tidak menyangka pujian langsungmu justru membuat hatinya terasa manis. RB sedikit meredakan getaran halus di hatinya. Dengan nakal menggulung matanya. Oh, begitu pandai berkata-kata manis. Sepertinya tidak pernah kekurangan teman wanita ya. Mendengar itu, wajahmu penuh dengan rasa malu. Kakak RB, Anda benar-benar menebak dengan sembarangan. Tepat pada saat itu, sosok Liu Jie muncul di samping jendela mobil. Asisten sutradara mengatakan siaran langsung akan segera dimulai. Saya akan pergi ke sebelah untuk mengatur hal-hal. Jika ada sesuatu, cari saya. Setelah berbicara, dia meninggalkan kabin. Anda juga harus duduk di samping RB sesuai isyaratnya. Tak lama kemudian, mobil pengasuh perlahan-lahan mulai bergerak, memimpin rombongan melewati bandara. Beberapa mobil kerja tim acara mengikuti di belakang. Sementara itu, ruang siaran langsung tim acara sudah ramai. Para penonton tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Komentar mengalir dengan cepat. Kenapa belum mulai? Cepat, cepat, cepat. Kenapa terburu-buru? Hitung mundur saja belum selesai. Cai Kun tahun ini juga tidak bisa pulang untuk merayakan tahun baru demi acara. Bisa dibilang sangat berdedikasi. Jangan bicara lagi. Saya bahkan tidak menonton gala tahun baru. Hanya menunggu ini. HMPH. Sepertinya tidak ada yang menonton gala tahun baru Imlek. Ketika harapan mencapai puncaknya. Seiring dengan gambar yang perlahan-lahan terbuka. Pandangan tertuju pada mobil van tempat kamu dan RB berada. Interaksi kecil sebelumnya telah membuat kalian merasa jauh satu sama lain menjadi jauh berkurang. Dia bersandar dengan nyaman di kursi pesawat, sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Dia dengan santai mulai berbicara. Xiao, apa yang paling kamu takutkan saat pulang kali ini? Apalagi, ya, itu adalah tekanan untuk menikah. Begitu kamu mengucapkan itu, aksen timur laut langsung menyebar, mengundang tawa di ruang siaran langsung. RB mengira jawabanmu akan berkisar pada pekerjaan atau studi. Tentu saja tidak menyangka kamu akan menjawab dengan cara yang mengejutkan. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk menatapmu. Semakin penasaran. Kenapa tekanan untuk menikah menjadi yang utama? Apakah kamu tidak mempertimbangkan tekanan pekerjaan? Pekerjaan itu kan tidak sulit? Mendengar itu, kamu tampak sangat percaya diri. Sebenarnya, kamu maksudkan bahwa kamu mampu menangani pekerjaan apapun. Meskipun begitu, dia tampaknya salah paham. Tiba-tiba menyadari bahwa pendidikanmu tinggi. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Lihat ingatanku ini. Belum menyadari bahwa kamu adalah mahasiswa unggulan dari Tongji. Haha, simbol merek dagang terdaftar. Tidak menyangka bahwa pemuda ini masih lajang. Wow, penampilannya sangat menarik. Ternyata pemuda ini juga seorang siswa pintar. Tunggu sebentar. Ternyata masih lajang. Apakah ini berarti saya punya kesempatan? Gadis di atas, jangan terburu-buru. Sepertinya saya yang lebih dulu. Perhatian penonton segera beralih ke dirimu. Layar dipenuhi dengan pujian untuk siswa pintar yang menyejukkan mata sepertimu. Tentu saja simbol merek dagang terdaftar. Banyak penonton juga mendengar kalimatmu yang itu. Mencari pekerjaan itu tidak hanya sekadar bisa membuat mereka merasa terlalu percaya diri. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mengkritik sedikit. Hari-hari ini, bahkan lulusan Tsinghua dan Peking pun ada yang menjadi pengantar makanan. Bagaimana mungkin Tongji bisa begitu angkuh? 9 dari 10 mungkin belum merasakan pahitnya kehidupan. Meskipun suara kritik kadang muncul. Namun segera tenggelam oleh komentar lain yang sering dan penuh semangat. Kamu menyadari bahwa RB sengaja menyebutkan sekolahmu. Tentu saja itu berasal dari niat baik. Bagaimanapun, sebelumnya kamu hanyalah seorang biasa yang tersembunyi di kerumunan. Dan latar belakang dari universitas ternama juga memberimu sedikit ketenaran. Sementara itu, siaran langsung lainnya juga bergantian masuk ke layar utama. Di antaranya termasuk Chai XNKN, Huang Xiao, Ming, NZH, Liu Haochun, dan lainnya. Masing-masing menarik perhatian banyak penonton.
Di ruang siaran langsung lainnya, pasangan Chai XNKN adalah seorang mahasiswi dengan penampilan yang sangat menarik. Dikatakan bahwa dia juga seorang selebriti internet yang cukup terkenal. Ini membuat banyak penggemar wanita merasa tidak senang. Sementara itu, pasangan Liu Haochun juga seorang mahasiswi yang polos. Sedangkan pasangan Huang Xiong adalah seorang salesman pria di dunia kerja. Sangat mengejutkan. NZH berpasangan dengan seorang mahasiswa pria dari Universitas Chongqing. Meskipun penampilannya tidak buruk, namun jika berbicara tentang daya tarik, masih sedikit kalah dibanding Youyu. Bersamaan dengan dimulainya siaran langsung, penonton di setiap ruang siaran kecil mengalir masuk seperti gelombang. Sutradara dan staf di belakang layar sangat senang hingga tidak bisa menutup mulut mereka. Pandangan kembali ke ruang siaran langsung Mu dan RB. Kamera mengikuti mobil pengasuh memasuki sebuah desa. Salju putih menghiasi atap sepanjang jalan. Pemandangan desa terlihat jelas oleh kalian dan penonton. Saat itu adalah pukul 11 pagi. Sudah ada asap dapur yang mengepul. Belum memasuki desa, sudah merasakan suasana kehidupan yang hangat. Melihat pemandangan kampung halaman yang akrab ini, kebahagiaan di dalam hatimu berubah menjadi senyuman cerah di wajahmu. Berbalik kepada RB dan berkata, "Kak RB, inilah kampung halamanku, desa Weikang Mutusyanan." Mata RB bersinar dengan rasa terkejut. Dia menatap keluar jendela dengan penuh rasa ingin tahu. Desa setelah salju lebat. Alam semesta diselimuti oleh lapisan perak. Suara petasan yang sesekali terdengar semakin menambah suasana tahun baru. Wajahmu dipenuhi dengan kebahagiaan pulang kampung. Ini juga mempengaruhi RB. Membuatnya tidak bisa menahan senyuman ceria yang polos. "Bukankah begitu?" Kamu menjawab dengan semangat, sambil tidak lupa memberi petunjuk kepada sopir. Di persimpangan depan, mobil sulit untuk berputar. Cukup berhenti di mulut gang saja. "Mengerti." Sopir menjawab dengan senyuman. Saat mobil mendekati mulut gang, kamu melihat penduduk desa yang sibuk bolak-balik di dalam gang. Mengenakan sepatu bot air satu bagian. Terlihat sangat ramai. Setelah turun dari mobil, kamu tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih lama. RB juga turun dengan langkah yang sama, mengikuti tatapanmu. Dengan rasa ingin tahu yang tak terhindarkan. "Di sana sedang sibuk apa?" "Mungkin sedang menyembelih babi untuk tahun baru." Kamu berkata dengan santai. Lalu bersama sopir, mengangkat koper kamu dan RB dari bagasi. Tak disangka, di dalam bagasi masih ada 2 kotak hadiah merah besar. Kamu sedang ragu untuk mengambilnya. RB sudah melangkah maju. Dengan mudah mengangkat kotak hadiah. "Kakak RB, ini, saat tahun baru, aku datang untuk makan dan minum. Tentu saja harus membawa sedikit hadiah untuk paman dan bibi. Ini tidak baik, kan, Kak RB? Lagi pula ini bukan untukmu. Jangan khawatir yang tidak perlu." RB dengan cerdik menghentikan pembicaraanmu. Siap untuk mengambil koper sendiri. Namun, kamu cepat tanggap. Mendahului mengambil kopernya. Dengan senyum bodoh berkata, "Biarkan aku melakukannya." Kakak RB tidak menyangka kamu begitu gesit. Punggung tangannya secara tidak sengaja menyentuhmu. Dengan panik merapikan ujung rambut untuk menyembunyikan rasa malu. "Kalau begitu, aku tidak akan sungkan, ya." Berbalik dan berjalan menuju gang. Melihat ini, beberapa gadis kecil di ruang siaran dengan cemburu menggoda. Lihat seberapa hebat orang ini. Ada 3 koper, kan? Hanya untuk menunjukkan diri di depan RB. Iya kan? Haha. Pergi 2 kali itu sudah merepotkan. Meskipun ada 3 koper, kamu memiliki kekuatan luar biasa. Beratnya tidak ada artinya bagimu. Kamu bisa mengangkat 2 yang relatif kecil dengan 1 tangan. 1 tangan lagi memegang 1. Melangkah cepat untuk mengejar RB di depan. Dengan senyum, kamu bertanya, "Kak RB, apakah kamu tahu di mana rumahku?" "Oh." RB baru tersadar. Melihat kamu memegang 3 koper. Tidak bisa tidak terkejut. "Bagaimana kamu bisa mengangkat sebanyak itu?" "Berikan saya 1. Ini bukan masalah kecil." Kamu mengangkat dagu dan menunjukkan ke depan. "Sudah sampai. Ayo pergi, Kak RB." Meskipun ini musim dingin, tapi senyummu di bawah sinar matahari hangat seperti matahari, membuat pandangan menjadi buta. Dan penggemar wanita RB sangat bersemangat. Komentar juga menjadi aktif. Benar-benar terpesona. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa jatuh cinta pada orang lain. Orang ini benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. 3 koper bisa dibawa dengan mudah. Siapa yang baru saja bilang bahwa si tampan tidak bisa? Sekarang lihat apakah wajahnya sakit atau tidak. Begitu sempurna. RB, segera ambil kesempatan ini. RB berdiri di tempat. Hatiku dipenuhi dengan senyummu yang cerah. Sampai mendengar panggilanmu. Baru kemudian aku dengan wajah merah cepat-cepat mengikutimu. Masuk ke halaman rumah sendiri. "Kakak RB, rumahku di sini di desa. Kondisinya lebih sederhana. Mohon pengertian Anda." Kamu agak malu. Setelah RB melihat sekeliling, dia menunjukkan senyuman hangat. "Tidak apa-apa. Saya rasa tempat ini cukup bagus. Juga cukup menarik." 5 rumah atap genteng di halaman itu kokoh dan baru direnovasi. Genteng merah bersinar di bawah sinar matahari. Dindingnya dilapisi dengan ubin kuning yang murni. Jalan semen sudah diaspal mulus. Di sisi kanan ada lahan luas yang mungkin digunakan sebagai kebun sayur. Di sebelah kiri adalah gudang yang dipenuhi alat pertanian. Secara keseluruhan, sudah bisa terlihat bahwa keluarga ini memperhatikan detail kehidupan. Meskipun rumah ini sudah tergolong baik di utara, namun, masih ada orang yang mencari-cari kesalahan di internet, terutama beberapa penonton yang tidak ramah.
Mereka berusaha menarik perhatian di kolom komentar. Kakak Reba, saya tinggal di rumah seperti ini. Iya, ini terlalu biasa. Sungguh lebih baik tinggal di hotel. Sudahlah, rumah ini sudah tergolong berkualitas di desa. Iya, saya rasa ini cukup baik. Terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin. Di ruang siaran, komentar saling membalas. Sangat ramai. Saat itu, kamu dan Reba baru saja masuk ke halaman. Sedang sibuk menyalakan api untuk mengukus pangsit di luar. Ibu Yo sudah melihat kalian. Dia segera membuka pintu dengan senyum menyambut. Nak, akhirnya kamu kembali. Ibu bahkan khawatir kamu tidak sempat makan siang. Kan sudah kembali. Ibu, ini Kak Reba. Ini adalah ibuku, Wang Yujuan. Mendengar itu, senyuman RB lembut berkata, "Selamat pagi, Bibi. Panggil saja saya RB. Ini sedikit hadiah kecil yang saya bawa dari rumah." Ibu Yo berpura-pura menolak. Namun, dia tetap tiba-tiba menerima hadiah yang ada di tangannya. Wajahnya memancarkan semangat. "Xiao Kang, ayo bawa kakak RB-mu masuk ke dalam untuk menghangatkan diri. Di luar dingin." Kamu tersenyum dan mengangguk. Menggenggam koper, kamu dan RB masuk ke dalam rumah. Kamu bertanya dengan santai. "Ibu, di mana ayah dan saudara perempuanku?" "Adikmu pergi ke kota untuk bermain dengan teman-temannya. Dikatakan untuk menonton film. Dia akan kembali sore nanti. Ayahmu pergi ke rumah Lao Liu untuk membantu menyembelih babi. Dia seharusnya kembali sebentar lagi." Gadis kecil Yao Xuan itu. Kakaknya kembali dan tidak menghiraukannya, itu sudah cukup. Kakak RB pun tidak meliriknya. Kamu menggerutu dengan kesal. Mengeluarkan ponsel, berniat untuk memberi pelajaran. RB melihatmu seperti itu. Kuda menghalangi. "Tidak apa-apa. Saya belum pernah melihat pemotongan babi. Bagaimana kalau kamu bawa saya untuk melihat?" "Baiklah. Mari kita pergi." Setelah setuju, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun masuk ke halaman. Begitu masuk, dia langsung berteriak. "Bibi Yo, ibu saya menyuruh saya memanggil kalian untuk makan hidangan pemotongan babi." Setelah berbicara, dia melihat kamu dan RB melalui jendela. Dia masuk ke ruang luar dengan penuh semangat. Melihat koper di lantai, tidak bisa menahan diri untuk bercanda. "Bibi Yo." Xie membawa menantunya pulang. Suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Ibu Yo tersenyum dan keluar. "Tidak, tidak. Hanya teman Xiao." Jika RB benar-benar menjadi menantu, Ibu Yo mungkin akan tersenyum dalam mimpinya. Tapi dia selalu jujur dan tidak akan berbicara sembarangan. Mungkin pacar. Liu Qian GSHN bercanda dan ingin melihat lebih lanjut. Tapi mengingat ada hal lain yang harus dilakukan, dia berkata, "Bibi, saya masih harus memberitahu beberapa orang. Nanti kalian jangan lupa datang ya." Belum sempat menjawab, orang lain sudah keluar. "Makan saja sudah cukup. Ada tamu di rumah. Saya sudah mengukus pangsitnya." Undangan Ibu Yo ditolak dengan tegas. Di dalam rumah, kamu sebenarnya ingin keluar untuk menyapa Liu Qingsan. Tapi khawatir jika RB sendirian di dalam rumah tidak pantas. Sambil berpikir, Liu Qingsan sudah pergi jauh. Terutama kata-kata yang dia katakan barusan. Mudah disalahpahami. Kamu juga tidak ingin ada keributan di internet lagi. "KRB, jangan terlalu dipikirkan. Dia adalah anak sulung keluarga Liu. Kami sudah bermain bersama sejak kecil. Apa yang saya katakan barusan hanyalah sebuah lelucon." Meskipun itu lelucon, wajah RB tiba-tiba memerah tanpa disadari. Namun kamu segera menjelaskan. Justru membuatnya sedikit tidak senang. Seolah-olah saya yang terlalu mengharapkan. Menghadapi kamera, kamu tidak mengungkapkan sedikitpun kenakalan di dalam hatimu. Terlihat RB sedikit menggelengkan kepala. Senyumnya mengandung sedikit nakal. "Tidak apa-apa." Terlihat bahwa kakak itu sangat antusias. Ibu Yo mengusulkan dengan santai. "RB, atau biarkan Xiao membawamu ke rumah keluarga Liu. Ayo coba masakan pembunuhan babi kami di sini." Mendengar kata-kata ini, RB sedikit terkejut. Merasa sedikit malu. Apakah ini baik-baik saja? Saya tidak begitu akrab dengan mereka. Ibu Yo tampaknya tidak peduli. Kalau pergi kan jadi kenal. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung sudah terpesona oleh antusiasme orang-orang dari timur laut. Komentar kembali aktif dengan banyak topik. "Haha, simbol merek dagang terdaftar. Kakak ini benar-benar antusias seperti api." Orang-orang dari timur laut memang langsung. Bahkan untuk makan masakan pembunuhan babi, mereka mengundang begitu banyak orang. Ini sangat normal. Bukan hanya di timur laut. Kami di Hebei juga sangat ramah. Orang-orang timur laut adalah orang yang besar hati. Kami bangga. Harus mengganti rumah saya untuk menyembelih babi. Saya bahkan khawatir RB tidak terbiasa. Melihat RB sedikit terpesona. "Kamu ingin?" Lagi pula Liu Qingsan sudah memanggil. Sapi juga seharusnya sudah disembelih. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Kakak RB, bagaimana kalau aku membawamu untuk melihat?" Mendengar kata-kata ini, RB dengan senang hati mengangguk. "Baiklah." Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Yo. Yurn dan kamu berjalan berdampingan keluar dari halaman. Ibu Yo melihat sosok kamu dan RB yang semakin menjauh. Dalam hati merasa sangat bahagia. Memikirkan jika RB benar-benar menjadi menantu. Itu akan sangat baik. Dari rumah Yo ke rumah Liu yang tua. Hanya beberapa puluh meter jaraknya. Saat tiba di persimpangan, dari belakang terdengar ejekan Liu Qingsan. "Xiao, yang berjalan di sampingmu bukan pacarmu, kan?" Kamu berbalik melihat Liu Qingsan dengan wajah penuh keputusasaan. "Kakak Dashan."
Bukankah ibuku baru saja bilang? Ini adalah temanku. RB yang dikenal semua orang. RB. Saya juga ingin bertemu dengan Guli Nazha, kan? Liu Qingsan pertama kali mengira kamu bercanda. Melawan dengan cepat. Tapi ketika dia mendekat dan menyadari itu benar-benar RB. Seketika ternganga. Astaga. Ini benar-benar RB. RB yang berdiri di sampingmu tertawa dan bertanya. Aku juga bisa memanggilmu Kak DSHN, kan? Kami ingin melihat suasana pemotongan babi di rumahmu. Apakah itu nyaman? Liu Qingsan benar-benar terhibur oleh ekspresi lucu RB. Semakin bersemangat. Ah, itu mudah. Anda bisa memanggil saya DSHN saja. Kebetulan bisa mencicipi masakan pemotongan babi asli dari timur laut kami. Berbincang sejenak. Kalian mengikuti Liu Qingsan masuk ke gang. Sampai di halaman rumah keluarga Liu. Liu Qingsan berteriak sambil mengajak kalian masuk. Ayah, ibu, lihat siapa yang kami bawa. Paman yang sedang sibuk menoleh untuk melihat. Ternyata itu kamu dan seorang gadis. Tanpa bisa menahan diri, dia berteriak dengan gembira ke dalam rumah. Lao Yo, cepat datang dan lihat. Anakmu membawa menantu pulang. Penonton di ruang siaran langsung terhibur oleh kekacauan ini. Tidak heran mereka berdua. Gaya mereka sangat konsisten. Membawa seorang gadis pulang langsung dianggap sebagai pasangan. TSK. Tidak tahu berapa kali Yo Yu harus menjelaskan. Salah paham ini. RB, tolong bawa bukti saat sidang. Ketika kerabat di halaman mendengar ini, mereka semua keluar dari rumah dengan terkejut. Ayo, bukankah ini Xiao? Pasangannya memang mirip dengan selebriti itu. Ini benar-benar RB. Saya rasa ini adalah RB. Dari desa kita. Yo Yu Panjang Guru. Tidak heran dia menemukan bidadari selebriti seperti ini. Seketika halaman menjadi ramai seperti sedang mengadakan rapat. Membuatmu tidak bisa membela diri. Kamu dengan putus asa memandang Liu Qingsan. Dalam hati berkata, cepat lihat dengan jelas sebelum berbicara. Jangan biarkan rumor menyebar jauh. Akhirnya, suara semua orang perlahan-lahan mereda. Kamu menjelaskan dengan wajah penuh keputusasaan. Bibi, para tante, dan kakak ipar. Orang di sebelahku ini memang adalah kakak RB. Dia datang ke desa kami untuk ikut acara. Kalian jangan salah paham mengira dia pacarku. Ini juga bisa membawa masalah yang tidak perlu bagi kakak RB. Semua orang langsung penasaran mendengar bahwa RB datang untuk ikut acara. Sekeliling langsung dipenuhi rasa ingin tahu. Terutama bibi dekatmu itu. Selalu menjadi yang pertama bersuara mendukung. Xiao benar. RB adalah bintang wanita paling terkenal. Semua orang harus memperhatikan dampaknya. Begitu kalimat ini diucapkan. Tante Ju yang suka membandingkan di sebelah tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Aku sudah bilang. Bagaimana mungkin RB tertarik pada Xiao? Tapi Xiao, kamu juga harus mencari pacar, kan? Anakku Xiao Yu sudah memperkenalkan pacarnya. Dalam beberapa hari, dia akan membawanya pulang untuk diperlihatkan kepada aku dan pamanmu. Kamu menjawab dengan santai, tidak terlalu peduli. Tidak terburu-buru. Aku belum lulus dari universitas. Bibi Ju tinggal di sebelah rumah Liu. Anak kecil di rumahnya, Xiao Yuan, seumuran denganmu. Hanya lahir 2 bulan lebih awal darimu. Sekolahnya juga satu kelas. Kalian sudah saling berkelahi sejak kecil. Saat ujian masuk perguruan tinggi, kamu diterima di Universitas Tongji. Dia masuk Universitas Teknik Tianjin. Karena suatu insiden berkelahi saat kecil. Itu membuatmu dipukuli olehnya. Selama bertahun-tahun ini, antara kedua keluarga tidak terhindarkan dari sedikit gesekan. Sebenarnya, kamu malas untuk mempermasalahkannya. Memikirkan bahwa ini di rumah Liu. Tidak perlu membuatnya canggung. Namun, tidak disangka kata-katanya memicu lebih banyak topik. Dia melihat sekeliling dan dengan bangga berkata, itu adalah keluarga saya, Xiao Yuan, menelepon kembali terakhir kali. Sudah mendapatkan beasiswa hingga ribuan. Kalimat ini membuat penonton di lokasi dan di siaran langsung mendengar ada yang tidak beres. Ini terdengar seperti ditujukan kepada Xiao Yu. Kenapa harus mencari masalah saat bertemu? Adikku yang tampan tidak boleh kamu bully. Beasiswa juga bisa dibanggakan. Seolah-olah tidak ada yang pernah mendapatkannya. Berjalan. Yo Yu. Jika ingin bersikap, seharusnya membalas. Mengerti bahwa penonton mendukungmu. Hatimu terasa tertekan. Memikirkan bahwa bersabar adalah solusi. Mungkin sekarang tidak perlu terus bersabar. Sebagai orang muda, kamu tahu batasan. Lalu kamu berpura-pura menyesal dan menghela napas. Benarkah? Kakak Xiao Yuan belajar dengan baik ya. Aku tidak bisa dibandingkan. Hanya mendapatkan puluhan ribu dari program. Setelah kamu mengucapkan kalimat ini, melihat ekspresi wajah Tante Ju yang langsung berubah buruk. Hampir tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di halaman terdiam. Lalu mengalihkan perhatian kepada dirimu. Bibi kamu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Xiao Yu sungguh. Apakah ini benar? Kamu mengangguk dan melihat ke arah RB. Ibu tante yang benar. Jika tidak percaya, tanyakan pada kakak RB. RB tentu saja menyadari perubahan situasi. Dengan lembut mengonfirmasi. Sekitar itu. Jumlah spesifik tidak bisa disebutkan. Tapi kontraknya nyata. Begitu suara itu selesai. Halaman langsung ramai. Bibi Liu segera berkata dengan senyum. Saya sudah bilang. Xiao Yu sudah sukses sejak kecil. Bibi besar kamu mengagumi. Xiao Yu di rumah saya sudah jadi siswa pintar sejak kecil. Dia juga tampan. Bibi Wang mengikutinya dengan nada menggoda. Begitu Xiao Yu tampil di acara ini. Bukankah dia jadi bintang kecil?
Dengar-dengar selebriti menghasilkan banyak uang. Istri King San dengan antusias mendekat. Xiao Yu, bukankah kamu tidak punya pasangan? Adik perempuan saya di tahun ketiga. Bagaimana kalau diperkenalkan? Dalam sekejap, beberapa bibi dan bibi besarmu memujimu. Membuatmu merasa sedikit malu. Terutama istri Liu Qingsan yang ingin menjodohkanmu. Sekarang kamu terkejut dan terus melambaikan tangan. Jangan, kakak ipar. Saya belum memikirkannya. Sementara ini tidak terburu-buru. Dibandingkan dengan suasana ramai di sini. Wajah Bibi Ju semakin terlihat tidak senang. Seandainya tidak berharap untuk memilih beberapa kilogram daging yang baik nanti. Diperkirakan dia sudah pergi sejak lama. Penonton di ruang siaran melihat kejadian itu. Satu persatu merasa sangat senang. Hahaha, benar-benar ingin tahu apakah wajah itu sakit. Iya, harusnya seperti ini, memukul wajah dengan keras baru lega. Aku bukan kucing kecil yang melupakan dendam. Jika ada dendam, akan kubalas di tempat. Penampilan kali ini meskipun sedikit canggung, tapi itu sepadan. Para saudara merasa lega. Xiao Yu benar-benar hebat. Di tengah suara komentar penonton, kamu secara tidak sengaja mendapatkan sekelompok penggemar. Liu Qingsan takut kamu benar-benar bertengkar dengan Bibi Ju. Segera memanggil istrinya. Sayang, bawa RB dan Xiao Yu ke dalam untuk menghangatkan diri. Mendengar itu, kamu segera tersenyum dan melambaikan tangan. Kakak Dashan, aku datang khusus untuk membawa kakak RB melihat keramaian. Tidak dingin. Kalian sibuk saja. Kami hanya jalan-jalan santai. RB juga mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah. Kami hanya akan melihat-lihat saja. Liu Qianggshn menjawab dengan cepat. Baiklah, saya tidak akan mempedulikan kalian untuk sementara waktu. Kalian sibuk saja. Kami akan melihat sendiri. Melihat kamu berkata begitu, Liu Qianggshn juga tidak bersikeras lagi. Dia berbalik dan mulai sibuk. Babi sudah disembelih. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayah Liu Qianggshn sedang membagi daging babi dengan tukang daging di kota. Ayahmu juga datang untuk membantu. Kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan RB. Ayah. Kamu pasti mengenal kakak RB. Kakak RB. Ini ayahku, Zhu Jiangwo. Panggil dia You Shushu. RB tersenyum lebar dan berkata, Halo, You Shushu. Ayah You sedikit gugup menghadapi bintang besar yang tiba-tiba. Dia tidak bisa tidak gagap. Halo. Melihat itu, RB tersenyum kecil dan bertanya, You Shushu, apakah ada hal khusus dalam membagi daging babi? Ayahmu memang tidak pandai menghadapi situasi seperti ini. Tersangkut kata-kata. Lebih baik serahkan saja pertanyaannya kepada Paman Lau. 5 tua. Ceritakan kepada Xiao Yu dan yang lainnya. Paman Wu adalah tukang daging di kota itu. Dia juga sudah membuka toko daging babi. Kamu dan dia sudah saling kenal. Mendengar panggilan, dia pun tersenyum sambil mengambil pisau kecil dan berkata, ada banyak trik dalam daging babi ini. Pertama-tama, dia memeras ginjal. Dengan sekali gores dan sedikit tekanan, itu keluar. Kemudian dia merobek lemak. Benda ini berada di bawah ginjal. Dengan sekali gores dan robek, itu pun terlepas. Sambil berbicara sambil mendemonstrasikan. Gerakannya sangat terampil. Ginjal babi dikeluarkan dengan utuh. Lemak dirobek dengan rapi. Dengan sekali potong, dia memisahkan daging punggung dan kaki belakang. Daging diproses tanpa kesulitan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, setengah babi sudah dipotong. Keterampilannya sungguh mengagumkan. Kamu dan Reba ternganga melihatnya. Ruang siaran juga dipenuhi dengan suara pujian. Teman sejati luar biasa. Wow, sangat cepat ya. Saya merasa seolah-olah telah belajar sebuah jurus hebat. Setelah melihat proses membagi daging yang rapi, semua orang tidak bisa menahan ilusi. Seolah-olah mereka juga bisa melakukan hal ini. Saat itu, Liu Qingsan datang untuk menyapa. RB dan Xiao. Ibu saya sedang membuat sosis darah. Kalian pergi lihatlah. Baiklah. RB dengan cepat setuju. Lalu dia mengikuti Liu Qingsan ke dalam rumah kaca. Rumah kaca pemanas ini sangat penting di desa-desa timur laut selama musim dingin. Fungsinya adalah untuk menghangatkan. Baru saja masuk ke dalam. Kamu dan RB langsung pusing karena bau di dalam. Kamu baik-baik saja. Lagi pula sudah terbiasa. Sedangkan RB baru pertama kali merasakan keunikan pedesaan ini. Wajahnya langsung pucat. Di lantai tergeletak usus babi besar dan kecil yang sudah dicuci. Masih ada semangkuk darah babi. Sedang mengisi darah ke dalam usus kecil. Setelah menyapa dengan singkat, semua orang mulai mengisi usus. Pemandangannya tidak bisa dibilang menjijikan. Tapi bagi kamu dan RB yang baru ini memang menggugah. Penonton di ruang siaran juga tidak bisa menerimanya. Menyakitkan mata. Tidak bisa lagi, saya tidak tahan. Saya berasal dari timur laut. Makan bisa, tapi tidak bisa menonton. Tempat ini hampir menjadi ruang siaran yang berbau. Astaga, saya pikir bau ini berasal dari siaran langsung. Sebenarnya ini adalah kesalahan keponakan saya. Tolong. Bahkan dari layar, saya ingin muntah, tolong tutup mulut. Reaksi penonton dari jauh sangat jelas. RB juga mulai tidak tahan. Bau organ dalam itu membuat perutnya bergejolak. Dia segera mundur. Menyadari ada yang tidak beres dengan RB. Kamu segera mengikutinya. Ketika kamu dengan cepat mengejar RB, wajahnya yang pucat membuat hatimu bergetar. Kamu bertanya dengan penuh perhatian. RB, apakah kamu baik-baik saja? Namun, RB hanya melambaikan tangan. Sampai di depan pintu rumah keluarga Liu.
Menyangga lutut dan batuk beberapa kali. Kamu segera maju. Menepuk punggungnya dengan lembut. Udara dingin dan segar. Melalui rongga hidung dan mulut. Seolah-olah membersihkan sisa-sisa di indera penciumannya. Dengan beberapa kali napas dalam. Ekspresinya akhirnya sedikit tenang. Saat itu, istri Liu Qingsan berlari keluar dengan terburu-buru. Sambil memegang sekantong tisu. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan cemas. Kamu tersenyum paksa sedikit. Tadi melihat Dasya dan Bibi mengisi sosis darah. Kakak Reba mungkin sedikit tidak terbiasa. Ah, kataku, anak ini. Aromanya begitu kuat, masih membawanya untuk melihat. Istri Liu Qingsan tidak bisa tidak mengeluh. Kemudian berbalik ke Reba dengan penuh perhatian. Reba, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Sudah jauh lebih baik, terima kasih, kakak ipar. RB sedikit menghela napas lega. Jelas dia sudah pulih banyak. Meskipun dia tidak pernah dimanjakan. Tapi bau itu memang membuatnya sedikit terkejut. Melihat wajah RB perlahan kembali normal. Kamu dan istri Liu Qingsan juga menghela napas lega. Di ruang siaran langsung. Para penggemar RB sudah sangat cemas. Sekarang dia tidak mengalami masalah besar. Semua orang akhirnya merasa tenang. Saya merasa khawatir untuk RB kami. Semua salahmu, Xiao. Kenapa harus ribut-ribut? Iya. Saya yang lahir dan besar di Timur Laut juga tidak tahan dengan hal itu. You Yu datang untuk menerima kritik. Untungnya, keadaan membaik setelah itu. Para penonton akhirnya bisa tenang. Melihat RB tanpa kesulitan. Istri Liu Qingsan dengan tegas mengusulkan. Xiao, jika RB benar-benar tidak bisa mencium baunya, bagaimana kalau kami mengirimkan makanan kepada kalian? Rumahnya memang tidak besar. Takut kalian tidak muat. Belum sempat menunggu jawabanmu. RB berkata dengan sedikit ragu. Kakak ipar, ini tidak baik, kan? Lagi pula, kami tidak membantu apa-apa. Baiklah. Jadi, sudah diputuskan. Tenang saja. Asalkan kalian tidak keberatan dengan kemampuan memasakku. Istri Liu Qianggshn memotong dengan sikap tegas. Mengerti bahwa keputusan kakak Yuhua sudah bulat. Kamu mengangkat alis ke RB dan menyarankan. Kakak RB, bagaimana kalau kita dengarkan saja kakak ipar? Maka saya benar-benar berterima kasih kepada kakak ipar. Melihat kamu tidak keberatan, RB pun setuju. Kakak Yuhua tersenyum lebar mendengar itu. Baiklah, Xiao. Kamu temani RB pulang dan istirahat sebentar. Kamu dan RB berpamitan lagi kepada kakak ipar dan berbalik pulang. Di jalan, RB mendapatkan pemahaman baru tentang keramahan orang-orang dari Timur Laut. Saya mengira DSHN sangat ramah. Ternyata kakak ipar juga sama. Di wajahmu tidak bisa menahan sedikit rasa bangga. Tentu saja tidak. Kami orang Timur Laut memang lahir sebagai tuan rumah yang baik. Dan memang, kakak Yuhua dan kakak Dashan adalah orang baik. Penonton di ruang siaran juga merasakan semangat dari kakak. Mereka pun memberikan pujian. Kakak Yuhua sangat teliti. Saya sampai terharu hingga meneteskan air mata. Benar. Perwakilan dari kelembutan dan kebijaksanaan. Dalam percakapan di jalan, kalian sudah kembali ke rumah. Baru saja masuk ke halaman. Ibumu yang sedang sibuk menyajikan pangsit melihat kalian. Melihat kalian kembali begitu cepat. Bahkan mengira itu adalah masakan daging babi yang tidak sesuai dengan selera RB. Setelah kalian menjelaskan, barulah dia merasa lega. Dengan suara pelan, dia mengungkapkan bahwa RB tumbuh di kota kecil. Tidak terbiasa dengan rasa di sini juga adalah hal yang wajar. Dia menuangkan segelas air panas untuk RB dan menyerahkannya. Tidak mengganggu, kan? Minumlah sedikit air panas agar hangat. Terima kasih, Bunda. RB menerima cangkir itu. Merasakan suhu hangat yang membuat hati terasa hangat. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Ibumu baru tersenyum sekarang. Kemudian, dia menatapmu dengan serius. Lain kali, tanyakan lebih banyak kepada kakak RB. Kamu berkedip dengan polos. Menggumam pelan karena merasa disalahkan. Ini benar-benar bukan salahku. RB tersenyum dan menolak dengan baik. Bibi, ini benar-benar bukan salah Xiao. Saya memang tidak terbiasa. Tapi, kakak ipar memang baik. Dia bilang akan mengirim sayuran. Ini terlalu sopan. Pertukaran hangat seperti ini membuat seluruh ruangan dipenuhi kehangatan. Kebiasaan di desa kita memang seperti ini. RB, kamu akan terbiasa perlahan-lahan. Ibu Yo mendengarnya dengan senyum hangat di wajahnya. Merasa tidak ada yang salah. Bukankah ini semua adalah orang-orang desa? Nanti kalau kembali, silakan ajak lagi. Sambil berpikir, keluarga Liu Qingsan bertiga dan bibi kamu serta yang lainnya membawa baskom berisi masakan babi yang sudah siap masuk ke halaman. Kalian semua menyambut mereka masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, Liu Qingsan langsung terpesona oleh aroma daging babi yang menyebar di dalam rumah. Aroma pangsit isi sayur asam membuatnya terpesona. Ia berseru dengan ceria. Bibi, begitu mencium aroma ini, sudah tahu itu daging babi dan sayur asam. Lau, kita sudah siap. Ayo cepat. Semua orang berkumpul di atas ranjang. Semua orang mendengar. Mereka juga menoleh melihat Reba. Yuhua Shaozi menyapa dengan senyuman. Adik Reba, cepat lepas sepatu dan naik ke ranjang. Hari ini kamu adalah tamu istimewa di desa kita. Ah, ini tidak terlalu baik. Kan? Reba sedikit terkejut. Pipinya memerah sedikit malu. Secara tidak sadar ia mencuri pandang padamu, sedikit canggung. Meskipun ia merasa kakinya tidak bau. Tapi ini adalah suasana makan. Selalu merasa tidak begitu cocok. Kamu melihat kesulitan yang dia alami.
menepuk tempat di sampingnya. Kakak Reba, di sini kami semua melepas sepatu dan makan di atas ranjang. Hanya ayahku yang memiliki kaki bau. Silakan santai saja. Mencari kesenangan saja. Bukankah begitu? Liu besar di keluarga kami juga begitu. Biarkan dia duduk di tepi ranjang saja. Yu Hua Shaozi dengan santai menjawab. Wajah Liu Qingsan yang polos jarang sekali memerah. Membuat semua orang tertawa. Baiklah. Meskipun sedikit merasa tidak nyaman. Tapi melihat semua orang menunggu. Reba juga harus melepas sepatu bot coklatnya. Dengan hati-hati berdiri di atas ranjang. Menunjukkan kaos kaki kartun putih di kakinya. Penonton di ruang siaran melihat itu. Tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Kaki kecil Reba benar-benar lucu dan mungil. Ai, aku juga punya kaos kaki kartun yang sama. Sangat menggemaskan. Cemburu. Kenapa orang itu bukan aku? Ayo berduel. Yoyu, kau bajingan. Dan kau sama sekali tidak tahu tentang keributan penonton ini. Dengan santai meletakkan sepatu Reba di samping pemanas. Lalu juga duduk di atas ranjang untuk bersiap makan. Baru saja mengangkat satu pangsit. Sumpitnya langsung dipukul oleh ibunya sendiri. Plek, suara nyaring. Kau hanya tahu untuk makan sendiri. Tidak berpikir untuk memberikan sedikit kepada Reba. Ibu Yo melotot padamu. Baru setelah itu kau mengangkat satu pangsit dan meletakkannya di mangkuk Reba. Reba, coba rasakan masakan tante ini bagaimana. Terima kasih, tante. Kau melihat ke arah Reba. Dan dia dengan ceria mengangkat pangsit. Menggigitnya perlahan. Aroma daging dan rasa sawi asam berpadu di mulut. Di matanya terpancar cahaya kejutan. Satu pangsit sudah masuk. Reba tidak bisa menahan diri untuk memuji Ibu Yo. Sungguh enak. Keterampilan bibi luar biasa. Yang penting enak. Ibu Yo seolah-olah terhibur oleh kata-kata Reba. Menunjukkan senyum bangga. Kemudian memberimu tatapan seolah bertanya, apa yang kamu lihat? Kenapa kamu bengong? Cepat makan. Ibu, ini. Begitu Kak Reba datang. Saya merasa posisi saya di keluarga terancam. Kamu diam-diam mengeluh. HMPH. Ingin memiliki posisi. Bawa menantu pulang dulu baru bicara. Ibu Yo melirik dengan penuh rasa tidak suka. Mendengar dia berkata begitu. Bibi kamu tidak bisa menahan diri untuk menyela. Iya, benar. Lihatlah saudaramu Qingsan. Sudah menikah dengan Yu Hua Shaozi selama 5 tahun. Xiao Hu sudah 3 tahun. Ibumu tidak bisa tidak khawatir. Liu Qingsan dan Yu Hua Shaozi di samping juga merasa canggung. Lebih baik tidak membahas kejadian memalukan itu. Kamu sudah tahu tentang masa lalu ini. Reba tertawa lepas. Dashan 5 tahun lebih tua dariku. Lagi pula bukan berarti. Anak cucu punya rezeki masing-masing, kan? Tanpa anak cucu, aku tetap menikmati hidup. Benar kan? Dashan ge? Saat membicarakan ini, dia juga mengedipkan mata ke arah pasangan Liu Qingsan. Di ruang siaran, komentar langsung memenuhi layar. Wah, gila. Kalimat ini dari pembawa acara benar-benar luar biasa. Saya kagum dengan aksi ini. Hahaha. Ternyata, pulang ke rumah pasti akan didesak untuk menikah. Tidak lebih dari itu. Liu Qingsan tahu kamu sedang bercanda. Tapi dalam 2 tahun ini sudah menikah. Banyak kebebasan yang hilang. Tidak bisa menahan untuk menghela napas. Xiao Yu, kamu tidak tahu, ya? Begitu Xiao Hu lahir. Aku yang jadi ayah dipaksa seperti sapi dan kuda. Liu Qingsan penuh dengan perasaan. Saat itu, Yu Hua Shaozi tidak setuju dan segera membantah. Lalu bagaimana? Memberi diri sendiri menjadi sapi dan kuda untuk anakmu? Kamu masih tidak senang? Mendengar nada bicaramu. Apakah kamu menyesal menikahiku dulu? Seandainya bukan karena Xiao Hu ada di perutku. Kamu bisa menikahiku dulu. Liu Qingsan langsung tersadar. Menyadari bahwa dia telah salah bicara. Wajahnya dipenuhi senyuman. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak menyesal. Dengan kalian berdua, aku akan merasa semua lelah ini sepadan. Yu Hua Shaozi melihat suaminya mengalah. Dia pun mengeluarkan suara kecil. Dalam hati sangat puas. Meskipun mereka awalnya bersama karena Xiao Hu. Namun selama ini, hidup mereka bahagia dan harmonis. Ada begitu banyak saudara dan teman di depanku. Reba juga ada di sana. Tentu saja hanya bercanda. Dia tidak benar-benar akan marah. Semua orang melihat adegan ini. Seketika mereka tersenyum paham. Kamu hanya ingin menggoda sedikit. Namun ternyata malah dipaksa melihat kemesraan orang lain. Dalam hati merasa sangat kesal. Sementara itu Reba, melihat pasangan suami istri yang saling menggoda ini. Dalam hati muncul sedikit rasa iri. Meskipun seorang bintang besar, mencari pasangan yang saling mencintai dengan tulus tidaklah mudah. Tanpa alasan, dia melirik ke arahmu. Kamu menyadari tatapannya. Senyum tipis. Kakak Reba, ayo coba lauk ini. Tapi rasanya sangat enak. Sambil berkata, kamu mengambil sepotong daging tanpa tulang dan meletakkannya di mangkuknya. Yu Hua Shaozi melihat itu dan juga tersenyum. Reba simbol merek dagang terdaftar. Sebenarnya, sosis darah itu juga cukup enak. Tapi aku khawatir kamu tidak terbiasa. Tidak membawakanmu. Dalam hati, merasa berterima kasih atas perhatian Yu Hua Shaozi. Reba tidak sabar untuk mencoba daging tanpa tulang. Matanya langsung bersinar. Daging ini dimasak dengan sangat empuk. Rasanya kaya dan lezat. Ini benar-benar mirip dengan daging babi kampung yang pernah aku makan. Itu adalah, bagaimana mungkin iga bisa lebih harum daripada daging tanpa tulang ini? Enak, makanlah lebih banyak. Yo Mu juga tersenyum dan memberikan sepasang sumpit kepada Reba. Saat itu, penonton di ruang siaran langsung.
Sudah tidak tahan dengan aroma lauk babi yang mengepul di atas meja. Aroma lauk babi ini bisa tercium bahkan dari balik layar. Aku baru saja selesai makan. Melihat ini, aku jadi lapar lagi. Close-up ini benar-benar menghantam jiwa. Adapun jantung babi. Hehe. Bagaimana kalau kita masak hati babi dengan bawang putih? Penonton di depan layar tidak bisa menahan diri untuk membayangkan diri mereka berada di sana. Ada juga yang langsung memesan makanan untuk mengatasi rasa lapar. Dan kamu sedang menikmati antusiasme yang diberikan penonton. Suara notifikasi sistem sedikit berisik. Namun suara sistem di kepalamu membuatmu terkejut. Selamat, kamu telah mendapatkan 10.000 poin popularitas. Fitur undian telah dibuka. Lalu kamu memeriksa panel sistem. Pemilik, Yo Yu. Poin popularitas, 10.086. Keterampilan, kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. Kekayaan, tabungan 263 WRMB. Rekening saham 1092 WRMB. Undian, sudah dibuka. Panel sederhana. Kekuatan luar biasa dari keterampilan ini membuatmu bingung. Lagi pula, ini sudah diam-diam, mengubah hidup dan tubuhmu. Namun, jawaban dari sistem adalah, semua hak penjelasan adalah milik sistem. Kamu pun memutuskan untuk tidak berpikir lebih jauh. Dan fungsi undian. Sepertinya saatnya untuk mencoba keberuntungan. Kamu memutuskan untuk mencobanya. Langsung melakukan undian pertama. Hari ini ada bintang tamu terkenal seperti Reba. Keberuntungan tentu tidak akan buruk. Benar kan? Seperti yang diduga, setelah jarum berhenti, suara menggoda dari sistem terdengar. Selamat, pemilik mendapatkan hadiah undian. Sebuah BMW X5. Mendengar kabar seperti ini, wajahmu langsung bersinar dengan kebahagiaan. Benar-benar awal yang baik. Undian pertama langsung mendapatkan BMW X5. Meskipun harganya kurang dari 1 juta RMB. Namun bagi banyak keluarga, ini sudah dianggap sebagai mobil mewah. Besok mobil baru akan tiba di dealer BMW 4S di Hacheng. Setelah kamu mengurus izin, kamu bisa mengambil mobilnya. Saat kamu sedang berpikir apakah besok harus mengambil mobil, tiba-tiba merasakan sebuah tepukan di bahu. Liu Qingsan muncul di sampingmu. Kenapa Xiao Yu terlihat bingung? Ah, tidak ada apa-apa. Saya hanya berpikir betapa enaknya bisa makan lauk setiap hari. Kamu cepat-cepat kembali fokus dan mencari alasan. Yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Bibi Yu menutup mulutnya dan berkata sambil tertawa. Lihatlah Xiao Yu di rumahmu. Sejak kecil, dia tidak pernah cukup makan. Kamu diam-diam merasa tidak baik. Takut Bibi mengungkit kesalahanmu, kamu segera berteriak. Bibi, saya hanya bercanda saja. Baik-baik, saya mengerti. Bibi mengerti dan segera menghentikan pembicaraan. Hidangan di meja makan sudah hampir habis. Liu Qingsan dan Yu Hua Shaozi harus kembali sibuk. Melihat sudah jam 3 sore. Bibi membantu Yo Mu membereskan piring dan sendok. Dia juga segera pamit. Dia masih harus kembali ke toko untuk sibuk. Reba ingin ikut membantu tetapi dihentikan dengan lembut oleh Yo Mu. Lagi pula, kalian baru saja datang dan masih tamu. Jadi, kamu ditugaskan untuk membawa Reba melihat tempat tinggalnya selanjutnya. Rumahmu adalah rumah ubin besar dengan 5 kamar. Di tengah adalah dapur. Di kedua sisi adalah kompor. 2 kamar di sebelah kanan dihubungkan. Membentuk sebuah ranjang besar panjang di timur laut. Cukup untuk menampung 7 atau 8 orang. 2 kamar di sebelah kiri disiapkan untukmu dan Yao Xuan. Menjaga privasi dan kemandirian ruang. Rumah ini baru direnovasi. Dindingnya putih bersih seperti salju. Lantainya dilapisi ubin. Juga dipasang pemanas, di sampingnya ada tempat tidur baru. Di seberangnya adalah meja belajar dan komputer Yao Xuan. Apakah tempat tidur ini baru dibeli? Sepertinya orang tua khawatir Reba tidak terbiasa tidur di ranjang panas. Khusus disiapkan untukmu. Kamu menggaruk kepalamu dan berspekulasi. Ya, Paman dan Bibi benar-benar perhatian. Mendengar itu, hati Reba sangat terharu. Kamu melambaikan tangan dan mengusulkan. Reba, saya sangat merekomendasikan kamu untuk mencoba pemanas tradisional. Sangat hangat. Bagus untuk pinggang juga. Benarkah? Kalau begitu, saya akan mencobanya. Reba mendengar saran itu dan tertarik untuk mencobanya. Penonton di ruang siaran juga memberi pujian atas perhatian Yo Fu dan Yo Mu. Terutama para penggemar Reba yang merasa terharu. Paman dan Bibi sangat perhatian. Kamarnya juga cukup bersih. Perlakuan ini di desa ini sudah cukup baik. Tidak hanya itu. Di sisi utara rumah ada sebuah lemari. Penuh dengan 1 kotak buah. Kotak hadiah berisi susu, minuman beralkohol, dan buah kering. Sepertinya ini adalah barang-barang untuk tahun baru. Melihat itu, kamu dengan santai membuka 1 kotak jeruk manis dan memberikannya kepada Reba. Barang-barang tahun baru ini silakan kamu makan. Jangan sungkan. Jangan bicara seolah-olah saya sangat suka makan. Reba menatapmu setengah serius setengah bercanda. Pesona sesaat itu membuat jantungmu berdebar setengah detak. Setelah berbasa-basi sebentar, kamu kembali ke kamarmu sendiri. Menyusun barang-barang di dalam koper. Menghidupkan komputer. Terhubung ke internet untuk memeriksa keadaan saham. Dalam hati berpikir apakah harus memasukkan saldo di kartu bank ke dalam Wanjing Technology. Namun, khawatir ingatan akan mengalami penyimpangan. Akhirnya, kamu tetap dengan hati-hati membuang pikiran ini. Di dalam koper masih tersembunyi 3 unit ponsel Huawei baru. Itu adalah model terbaru untuk musim gugur tahun ini. Kamu berencana menyimpannya untuk diberikan kepada orang tua dan adikmu malam ini. Sedang sibuk merapikan. Tiba-tiba,
Sosok yang ceria berlari masuk dari luar. Xiao Yu, apakah Reba sudah kembali? Suara teriakan yang nyaring terdengar. Itu adalah adikmu, Yao Xuan. Reba mendengar suara dan keluar dari kamar. Kebetulan bertemu dengannya. Yao Xuan segera mendekat dengan penuh semangat. Kakak Reba, saya adalah penggemar kamu, loh. Bolehkah kita berfoto bersama? Tentu saja bisa. Kamu pasti Xiao Xuan, kan? Reba tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyapa. Dengan senang hati setuju. Panggil saja aku Xuan-Xuan. Terima kasih, Kak Reba. Yao Xuan hampir melompat saking senangnya. Sibuk menyerahkan ponsel padamu. Wajah kecil Yao Xuan memerah karena kedinginan. Mata besarnya penuh semangat. Berdiri bersama Reba terlihat canggung namun tetap anggun. Penonton di ruang siaran tertarik dengan pemandangan ini. Wah, adik perempuan sangat cantik. Kakak laki-laki tampan. Adik perempuan lebih cantik. Lihatlah pesona bibi ini. Pasti saat muda juga seorang wanita cantik. Putri pasti cantik. Kakak ipar, mohon terima hormatku. Mertua, mohon terima hormat dari menantu. Kamu tidak tahu sekejap itu. Aku tiba-tiba memiliki banyak saudara ipar yang tidak bermoral. Sambil menerima ponsel. Sambil melirik adik perempuannya. Bukan. Gadis ini, tidak menyapa kakakmu saat pulang? Begitu kata ini keluar. Mata Yao Xuan langsung bersinar seperti lampu. Dia langsung melompat ke sampingmu. Dia memeluk lenganmu dengan erat dan menggoyangkannya beberapa kali. Aku salah? Aku tidak akan berani lagi. Benarkah? Lalu siapa yang membuat keadaan semakin buruk? Aku. Dan siapa yang tidak memiliki hati yang tulus? Masih aku. Lalu siapa sebenarnya yang membuat keadaan semakin buruk dan hati orang tidak tulus? Tentu saja itu adalah adikmu yang aneh dan cerdik. Wajah Yao Xuan dipenuhi dengan senyuman yang manis. Suaranya halus seperti kucing kecil. Kamu mengangguk sedikit, merasa puas dengan pemandangan ini. Ini sudah lebih baik. Tapi, kamu mengubah arah pembicaraan. Yao Xuan jelas tidak mengira kamu akan menambahkan syarat. Seketika dia mendapatkan ide. Dia melepaskanmu. Lalu dia berlari ke arah Reba dan memeluk pahanya. Kakak Reba, lihat, kakakku adalah pria besar. Tapi masih begitu kecil hati. Reba sedang menikmati perdebatan kalian berdua. Tidak menyangka topik akan jatuh ke diri sendiri. Juga tidak bisa menahan tawa. Mengangkat tangan dengan wajah putus asa dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Melihat itu, Yao Xuan tidak bisa menahan kekecewaan. Baiklah, anggap saja kamu lolos. Handphone ini milikmu sekarang. Kamu takut Yao Xuan terus mengganggu Reba? Kata kamu dengan santai. Yao Xuan langsung senang dan mengambil handphone itu. Dia juga tidak lupa menantangmu dengan mengangguk bangga. HMPH. Situasi ini membuat Reba tidak bisa menahan tawa. Suara tawa bergema di dalam ruangan. Penonton di ruang siaran langsung juga terhibur oleh perubahan ekspresi Yao Xuan. Hahaha. Adik perempuan ini benar-benar ahli dalam merubah ekspresi dengan cepat. Saya tidak akan menonton acara tahun baru ini tanpa kamu. Nakal sekali. Kamu masih bisa membuatku terjatuh. Begitu unik dan aneh. Sangat menggemaskan. Kakak ternyata membeli handphone semahal ini untuk adiknya. Yao Xuan yang menerima handphone itu tidak sabar untuk membuka kemasannya. Kamera di samping tepat menangkap logo Huawei. Setelah terkejut sejenak, penonton siaran langsung mengonfirmasi bahwa ini adalah yang sedang populer. Huawei Mate 60 Pro. Semua orang tahu, ponsel ini sekarang sangat populer. Merupakan produk nasional yang sangat dicari di pasar. Harganya tidak murah. Semua yang hadir mulai berdiskusi. Tidak heran. Yao Xuan tidak menyangka kamu membelikannya ponsel yang begitu mahal. Tertegun sejenak dan terlihat ragu. Kak, apakah ini terlalu mahal? Mendengar itu, kamu dengan tenang berkata, kamu adalah adikku. Tidak masalah harganya, yang penting suka. Sambil berkata, kamu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ponsel ini memang terlihat mahal. Tapi bagi kamu, itu bukanlah kemewahan. Sebenarnya, kamu tidak hanya membelikannya satu, tapi juga menyiapkan dua untuk diberikan kepada orang tua. Mendukung produk dalam negeri, kan? Saat itu, Yao Fu masuk dari luar. Mendengar tentang ponsel, dia bertanya dengan santai. Ponsel apa? Yao Mu mencium bau alkohol darinya. Dia menggulung matanya. Anakku membelikan adiknya ponsel baru. Ini bukan hanya untuk Xuan-Xuan. Aku juga menyiapkan satu untuk kalian berdua. Handphone kalian sudah saatnya diganti. Setelah berkata demikian, kamu mengeluarkan dua handphone baru dari tas dan memberikannya kepada orang tua. Ayah, ibu. Ini sebagai ungkapan terima kasih atas kerja keras kalian. Yao Fu dengan senang hati mengulurkan tangan untuk menerima. Namun, Yao Mu langsung menyela. Kami masih baik-baik saja menggunakannya. Kembalikan saja. Mendengar itu, kamu dengan tegas menggelengkan kepala. Sudah dibeli. Apa aku harus kembali ke mode untuk mengembalikannya? Reba yang melihat situasi itu juga membantu membujuk. Tante, Xiao Yu sudah membelikan kalian. Jadi, gunakan saja dengan tenang. Yao Mu akhirnya terpengaruh. Akhirnya, dia dengan berat hati menyimpan handphone itu. Memikirkan bahwa sekarang seluruh keluarga sedang siaran langsung. Kamu memutuskan untuk tidak terlihat pelit. Namun, kamu tetap bersikap keras. Aku dan Paman Yao tidak bisa menggunakan handphone yang terlalu rumit. Itu sebabnya aku tidak berniat untuk menyimpannya. Reba yang mendengar itu mengangguk dengan pengertian. Dan bibi ketiga di sebelahmu. Melihatmu begitu berbakti. Tidak bisa tidak tersenyum kepada kakak kedua. Kakak kedua. Xiao Yu begitu berbakti. Seharusnya senang. Lihat,
Ponsel ini tidak murah. Iya, hanya sekitar 3.000 lebih. Kau tahu, orang tua tidak pernah menggunakan ponsel semahal ini. Jadi cepat-cepat menambahkan harga. Sambil mengedipkan mata keras-keras kepada Reba dan Yao Xuan. Keduanya saling mengerti dan mengiyakan. Iya, mungkin harganya segitu. Iya, benar. Kakak Reba tidak salah sedikit pun. Beberapa kalimat penghiburan dari kalian membuat hati Ibu Yao merasa lega. Penonton di ruang siaran pun sangat senang. Wah, luar biasa. 3.000 itu dihitung dari mana? 666? Kamu memang hebat. Reba, kau juga sudah terpengaruh. Youyu seorang mahasiswa tahun keempat. 3 ponsel totalnya 30.000. Diperkirakan bayaran programnya tinggi. Banyak yang membicarakannya. Bahkan Reba dan Yao Xuan juga mengira kau menggunakan bayaran itu. Hanya Ibu Yao yang merasa ada yang tidak beres. Bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Sebenarnya di rumah ada beberapa rumah kaca sayuran. Pendapatannya cukup baik. Setiap tahun memberimu uang saku 2.000 yuan. Paling banyak bisa menghemat sekitar 10.000. Tidak mungkin bisa membeli ponsel-ponsel ini. Ibu, kakakku begitu tampan. Menghasilkan uang itu mudah. Yao Xuan segera membantu memperbaiki situasi. Takut ponsel itu akan dikembalikan. Dalam benak Yao Fu tiba-tiba muncul gambaran yang buruk. Segera memotong pembicaraan. Katakan padaku dengan jujur dari mana uang itu berasal. Jangan bilang padaku kamu mendapatkannya dengan cara sembarangan. Berani sembarangan, kakimu akan dipatahkan. Bicara soal yang serius. Suara Yao Mu tiba-tiba berubah. Menyadari bahwa ini adalah siaran langsung. Terpaksa mengakhiri dengan lembut. Suasana di lokasi agak tegang. Reba melihat situasi yang tidak baik. Segera muncul untuk menyelamatkan situasi. Paman dan Bibi. Xiao Yu adalah tamu di acara kami. Yang mendapatkan bayaran. Yao Xuan juga segera mengikuti. Betul. Kakak Reba juga sudah tahu. Tapi, apakah kamu tahu berapa uang kakakku? Dia tanpa sengaja memicu topik lain. Ekspresi wajahmu langsung membeku. Gadis kecil yang baru saja membantumu membeli ponsel. Kenapa tiba-tiba jadi tertarik pada uang? Penonton di samping tidak keberatan melihat keributan. Berapa tinggi bayaran per film? Apakah ada informasi dalam? Orang biasa mungkin dapat 100.000 atau 200.000. Itu sudah maksimal. 100.000 sudah membeli ponsel seharga 30.000. Ini terlalu mewah. Di atas. Ini namanya menghabiskan uang untuk keluarga. Apa yang harus dikatakan? Iya kan? Lagi pula, itu bukan uangmu. Yao Fu dan Yao Mu mendengarkan Reba dan putrinya menjelaskan. Mereka mulai percaya lagi sedikit. Namun, mereka sangat terkejut dengan kata-katamu yang menyusul. Ayah, ibu, uang ini tidak diberikan oleh tim program. Ini saya dapatkan sendiri. Apa? Semua orang di ruangan itu melotot. Ruang siaran langsung juga menjadi ramai. Reba sangat terkejut. Ini membuatnya semakin penasaran. Tidak bisa mengerti apa yang kamu lakukan sebagai pekerjaan sambilan di sekolah. Dan saat itu, wajah 3 orang di keluargamu berubah. Ibu Yao bertanya dengan suara tegas. Apa yang sedang terjadi? Ayah, ibu. Sebelumnya memberi saya kartu darurat 5.000 yuan. Uang yang saya hasilkan sendiri semuanya diinvestasikan ke pasar saham dan reksadana. Selama beberapa tahun ini, saya telah mengumpulkan cukup banyak. Ponsel adalah salah satu bagiannya. Sambil berkata, kamu mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan aplikasi perdagangan saham. Menunjukkan keuntungan dan kerugian di dalamnya kepada orang tua. Kali ini kamu berpikir, memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan pencapaian dalam beberapa tahun terakhir kepada orang tua. Sekaligus memberi penonton acara ini melihat wajah aslinya. Lagi pula, besok mungkin harus mengambil mobil baru. Cepat atau lambat, semua orang harus tahu. Ini juga bisa dibilang memberi sedikit bocoran sebelumnya. Dan juga, sekaligus bisa memanfaatkan popularitas. Itu juga cukup bagus. Ketika kamu menyebutkan pasar saham, ekspresi ayah dan ibu langsung menjadi tegang. Kamu menyerahkan ponsel itu kepada mereka. Keduanya langsung membuka mata lebar-lebar dan melihat. Terlihat beberapa kode saham yang berkedip di akun saham. Kode saham dan jumlah di belakangnya. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang itu. Dan tidak bisa memberikan pendapat apapun. Menyadari hal ini, kamu sudah beralih ke akun Alipay lagi. Menunjukkan saldo kepada orang tua. Ibu dan ayah melirik. Seketika mereka mengira mereka salah lihat. Ayah segera berdiri dan berteriak kepada Yao Xuan. Xuan, ambilkan kacamata baca untuk ayah. Oh. Yao Xuan dengan patuh mengangguk. Mencari kacamata baca di samping televisi dan memberikannya. Setelah memakainya, ayah menundukkan kepala dan menghitung lagi dengan teliti. 1, 2. Ibu yang sudah menatap lama baru menyadari. Dengan bersemangat mengangkat kepala. Suaranya bergetar. 200. 2 juta. Anakku, ini semua adalah uang yang kamu hasilkan. Dia hampir tidak percaya. Bahkan ayah merasa pusing. Dalam hati berpikir, anaknya bisa menghasilkan uang sebanyak ini setelah beberapa tahun kuliah. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan seumur hidupnya. Yao Xuan di samping mendengar 2 juta. Langsung tertegun di sana. Di dalam hati hanya tersisa satu pikiran. Aku sudah menjadi adik dari seorang jutawan. Namun, untuk hal ini, dia cukup tenang. Hanya Reba, si bintang besar, yang merespons. Lagi pula, beberapa juta bagi bintang selevel dia. Hanyalah bayaran untuk satu acara. Bahkan lebih dari itu. Namun,
Dia tidak menyangka kamu begitu mudah bisa mendapatkan begitu banyak uang di pasar saham. Terutama setelah mendengar bahwa modal awalmu hanya sekitar 5.000. Dalam sekejap, matanya yang penuh rasa ingin tahu menatapmu dengan banyak pertanyaan. Sebagai orang yang terlibat, kamu sama sekali tidak berniat untuk merendahkan diri. Sebaliknya, kamu dengan murah hati meminta kameramen untuk mengambil close-up. Penonton pun kini bisa melihat dengan jelas. Mereka melihat saldo Alipaymu. Semua ternganga. Oh Tuhan, benarkah 2 juta? Aku tidak salah lihat, kan? Ini adalah tabungan seorang mahasiswa tahun keempat. Lebih baik mati. Barang yang dibandingkan harus dibuang. Ketika aku tahun keempat, aku masih bergantung pada uang saku dari keluarga. Meskipun kamu tidak bisa melihat komentar di layar. Namun, lonjakan popularitas di panel sistem pikiranmu sudah membuatmu sadar bahwa tindakanmu ternyata berhasil. Penonton perlahan-lahan tenang. Namun, masih ada rasa ingin tahu. Ingin tahu bagaimana kamu, mahasiswa tahun keempat ini, bisa menghasilkan 2 juta dari trading saham. Banyak penonton juga meminta agar kamu membuka akun sahammu. Namun, kamu tidak bisa melihat komentar-komentar ini. Bahkan jika melihat, kamu juga tidak akan menghiraukannya. Siapa yang tahu berapa banyak orang berpengalaman di bidang keuangan? Jika mereka mengikuti tren dan membeli, akan mempengaruhi harga saham. Bukankah kepentinganmu akan terpengaruh? Simpan ponselmu. Kamu melihat ke arah orang tuamu dan tersenyum lebar. Orang tua. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Keduanya saling memandang dan mengangguk diam-diam. Dampaknya terlalu besar. Sampai-sampai tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ruangan menjadi sunyi, Youshuan melihat salju mulai turun di luar dan dengan gembira berkata, kakak Reba, cepat lihat, salju mulai turun. Kamu dan Reba segera melihat keluar jendela. Melihat butiran salju besar seperti kedelai jatuh dengan lembut. Hari ini tidak ada angin. Butiran salju seperti payung terjun yang terbuka. Bergoyang ke kiri dan kanan saat jatuh ke tanah. Di mata Reba juga terlihat sedikit kegembiraan. Wah, butiran salju yang besar. Youshuan bertanya dengan penasaran. Apakah kakak Reba juga suka salju? Tentu saja suka. Reba menjawab tanpa ragu. Kedua gadis itu saling tersenyum dan berlari dengan gembira keluar rumah. Dan kamu segera memanggil mereka. Tunggu, adik, biarkan kakak Reba mengenakan jaket bulu. Oh ya, Bu. Apakah di rumah ada sarung tangan katun baru? Ya. Ibu pergi mencarikanmu. Mendengar panggilanmu. Ibu Yo tersadar dari keterkejutannya. Ia segera berlari menuju kamarnya. Mulai mencari di dalam lemari. Tidak lama kemudian, dia menemukan sepasang sarung tangan baru. Ukurannya pas menjadi sepasang. Reba segera mengambil yang kecil dan memakainya. Sementara itu, sepasang lainnya dengan mudah kamu ambil. Saat kalian sudah mengenakan sarung tangan, Youshuan sudah keluar dari kamar. Dengan penampilan yang rapi. Dia juga dengan perhatian memberikan Reba sebuah topi putih kecil. Kakak Reba, saya baru saja mencuci topi ini. Tidak bisa dipakai. Reba tersenyum lebar dan mengulurkan tangan untuk mengambil topi. Tentu saja bisa. Dia tidak menyangka Youshuan sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Meskipun mencintai kebersihan tidak berarti memiliki sifat perfeksionis. Apalagi topi ini sudah dicuci. Keduanya sudah cantik. Setelah mengenakan topi, mereka semakin terlihat imut. Setelah bertukar pandang dan tersenyum, mereka tidak sabar berlari keluar rumah. Kamu juga tidak menyangka. Begitu salju turun, kedua orang ini begitu bersemangat. Dengan terpaksa menggelengkan kepala, kamu segera melangkah mengikuti mereka. Sutradara bergerak cepat, beralih ke gambar di halaman. Membuat penonton melihat salju yang berterbangan di udara. Dan di antara mereka, Reba dan Youshuan yang melompat-lompat. Juga memberikan close-up khusus untuk kamu yang berdiri di bawah atap mengawasi mereka. Penonton langsung tertawa. Haha, simbol merek dagang terdaftar. Ekspresi Yu ini sepenuhnya seperti seorang ayah yang melihat anaknya bermain salju. Reba dan Xuan mengenakan topi, sangat menggemaskan. Jika tamu biasa diganti dengan Youshuan. Pasangan saudara perempuan terasa bagus, ya. Salju yang sangat besar dan indah. Sangat iri secara nyata. Kamu juga sangat suka salju. Menyukai keheningan di antara langit dan bumi saat itu. Menyukai salju yang jatuh lembut di pipi, dingin dan basah. Dan yang lebih disukai adalah orang-orang yang berlari dan bermain di antara salju. Namun, cuaca tidak bersahabat. Angin kencang tiba-tiba datang. Menghembuskan salju yang berterbangan ke sana kemari. Salju yang belum sempat menghampar juga tersapu pergi. Seolah-olah salju turun hanya ilusi tadi. Reba dan Youshuan terhempas oleh angin yang tiba-tiba ini. Angin yang membuat mereka goyang ke kiri dan ke kanan. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Bahkan kamera pun terguncang oleh angin. Melihatnya membuat penonton terkejut dan cemas. Kekuatan angin tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Gelombang datang silih berganti. Menghembuskan angin hingga Reba dan Youshuan sulit membuka mata. Kamu khawatir mereka akan terjatuh karena angin. Dengan cepat berlari ke sisi mereka. Satu tangan menggenggam satu orang. Sambil mereka belum bereaksi. Dengan mantap menggenggam kerah mereka. Membawa mereka masuk ke dalam rumah. Yo Bijian yang sedang mengajak ketiga orang itu berpakaian melihatmu masuk. Dalam hati merasa lega. Angin putih ini masih akan bertiup sejenak. Segera masuk untuk menghangatkan diri. Reba dan Youshuan menoleh melihatmu. Tatapan mereka jelas dan terang. Menyambut tatapan mereka. Cepat letakkan tanganmu dan tersenyum malu. Kakak Reba. Xuan. Aku juga takut kamu akan tertiup angin.
Keduanya tahu bahwa kamu khawatir tentang mereka. Mereka secara bersamaan menunjukkan senyum penuh rasa terima kasih. Sementara Yao Xuan tidak lupa mengeluh tentang angin. Angin hari ini terlalu kencang. Iya, tadi aku bahkan berpikir aku akan terbang terbawa angin. Reba teringat akan sosoknya yang melayang seperti rumput terapung di angin. Dia juga tidak bisa tidak merasa cemas. Penonton di ruang siaran meskipun merasa cemas untuk mereka. Namun melihat kamu membawa mereka masuk ke dalam rumah, mereka tetap tertawa tanpa henti. Haha, Reba dan Xuan sangat mirip dengan You Yu. Seperti membawa dua anak ayam. Maafkan aku karena tertawa tidak sopan. Reaksi You Yu kali ini sangat cepat. Kekuatan pacar sangat luar biasa. Di atas sana. Tadi tidak memanggilnya adik tampan? Kenapa tiba-tiba jadi suami? Adik Xiao Yu pasti kaya dan tampan. Tipe idealku. Apa salahnya memanggil suami? Di dalam rumah, Yo Mu menyapa dan berkata, angin ini datang dengan cepat. Segera naik ke tempat tidur untuk menghangatkan diri. Belum sempat dia selesai berbicara. Yao Xuan langsung merangkak naik. Reba meskipun agak tidak terbiasa. Tapi kehangatan di tempat tidur membuatnya tertarik. Bersiap untuk ikut naik. Tepat pada saat itu, kamu melihat ayah mengenakan jaket bulu tanpa berkata. Dia juga mengenakan mantel militer. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, dia bertanya, ayah, angin ini begitu kencang. Kamu mau kemana? Pergi untuk melihat rumah kaca sayuran kita. Angin ini bisa merusak pintu. Jangan sampai rusak. Nanti kamu bawa kayu dan arang sedikit ke rumah. Yao Fu memberi nasihat dengan santai. Lalu bersiap-siap untuk keluar. Kamu berpikir dia mungkin tidak bisa menghadapinya sendirian. Segera berbalik dan menarik mantel militer dari lemari untuk dipakai. Dia juga cepat-cepat berkata, jika rumah kaca itu rusak karena angin, kamu juga tidak bisa menjangkau. Biarkan aku menemanimu. Tidak usah. Yao Fu sedang berpikir untuk menolak. Tapi kamu sudah mengikutinya tanpa ragu. Keduanya keluar bersama. Reba melihat situasi itu. Mengernyitkan dahi dan melihat Yao Mu dengan sedikit cemas. Bibi, Xiao Yu dan Paman mau kemana? Hanya ingin melihat apakah ada kerusakan di rumah kaca sayuran kita. Yao Mu menjelaskan dengan santai dan kemudian berkata, mau makan apa malam ini? Baru saja selesai makan. Reba tertegun sejenak. Baru saja selesai makan, belum lama. Kenapa sudah harus memikirkan makan malam lagi? Yao Xuan tertawa di samping. Kak Reba, di desa kami, waktu makan biasanya lebih awal. Sekitar jam 6 sudah mulai makan malam. Tapi aku sekarang tidak terlalu lapar. Bagaimana kalau kita makan yang sederhana saja? Reba ragu-ragu. Lagi pula, dia masih ingat dengan jelas tentang hidangan daging babi siang tadi. Sekarang ingin mengontrol sedikit kalori. Ibu Yo kemudian mengusulkan. Bagaimana kalau Bibi membuatkanmu bebek panggang dalam wajan besi? Begitu suara Ibu Yo selesai. Reba merasa kaget di dalam hati. Berpikir jika hidangan itu datang lagi. Dia khawatir berat badannya akan meningkat drastis. Segera dia menghentikannya. Bibi, jangan repot-repot. Pangsit asam untuk makan siang sudah sangat baik. Jika Anda tidak keberatan, membuat bubur saja sudah cukup. Saya harus menjaga bentuk tubuh saya. Sebenarnya, Ibu Yo tidak akan membiarkan tamu diperlakukan seperti ini. Ketika datang ke timur laut, tamu harus dilayani dengan baik. Namun, pernyataan Reba tentang menjaga bentuk tubuh membuatnya ragu sejenak. Lagi pula, ini adalah seorang bintang. Bagaimana jika dia disalahkan karena itu? Yao Xuan yang cerdas segera menyadari keraguan Ibu Yo. Dia membantu untuk membujuk. Ibu, kakak Reba benar. Menjaga bentuk tubuh itu tidak mudah. Malam ini, mari makan yang sederhana saja. Iya, Tante. Besok kita bicarakan tentang memasak angsa dengan panci besi, ya? Reba menggunakan taktik mundur untuk maju. Yao Mu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, aku akan membuatkanmu bubur millet. Terima kasih, Tante. Mendengar itu, hati Reba berbunga-bunga. Dia merangkul lengan Yao Mu dan bersikap manja. Yao Mu tersenyum bahagia dan berkata, terima kasih untuk apa? Jangan sungkan di lain waktu. Penonton di ruang siaran bercanda dan merasa sayang. Reba bahkan rela melepaskan memasak angsa dengan panci besi. Ini adalah makanan lezat di dunia. Aku sampai mengeluarkan air liur. Reba hari ini sama sekali tidak terlihat seperti pecinta makanan. Istri Reba, apakah kamu tahu apa yang kamu tolak? Di samping, Yao Fu dan kamu datang ke rumah kaca sayuran mereka. Mengelilingi untuk memeriksa. Melihat tidak ada kerusakan, mereka merasa lega. Tapi untuk lebih aman, ayah dan anak itu menekan rumah kaca sedikit lebih erat. Karena sudah datang, sebaiknya ambil lebih banyak sayuran segar. Di dalam rumah kaca, selain sayuran, juga ditanam sedikit stroberi. Sangat merah dan cerah. Setelah memetik, mereka berdua berjalan pulang. Baru saja masuk ke halaman. Mereka melihat Reba dan Yao Xuan mengenakan mantel siap untuk pergi. Reba ingin membantu membujuk, tetapi tidak bisa melawan Yao Mu. Kebetulan kalian kembali tepat waktu. Ayah Yao langsung menghalangi mereka, mengisyaratkan mereka untuk masuk dulu. Kamu pergi ke ruang samping dan membawa sekeranjang kayu bakar dan arang masuk ke dalam. Reba dan Yao Xuan terpaksa mengurungkan niat. Yao Xuan sangat tajam penglihatannya. Melihat stroberi yang dibawa pulang. Dengan bersemangat menerima tas itu, mengambil satu stroberi sebesar telur ayam dan menyerahkannya kepada Reba. Sambil tersenyum berkata, kakak Reba, cobalah stroberi ini. Ditanam di rumah kaca sendiri. Sangat enak. Ini juga ditanam di rumah kaca.
Reba agak terkejut. Benar. Youshuan mengangguk dengan bangga. Manis sekali, tapi sangat dingin. Setelah mencicipi, Reba tidak bisa menahan kekagumannya. Reba perlahan menggigit stroberi itu. Matanya langsung bersinar. Kamu melihat dia dan Xuan langsung mulai makan. Memikirkan bahwa stroberi ini baru saja dibawa dari luar. Masih dingin, jadi khawatir berkata. Xuan, segera bilas dengan air hangat sebelum makan. Sekarang sudah begitu dingin. Bisa bikin perut kembung. Ditegur oleh kakaknya. Youshuan sedikit tidak puas dan mengerucutkan bibirnya. Tapi dia juga tahu kamu melakukan ini untuk kebaikannya. Jadi, dia berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air hangat. Mencuci stroberi 2 kali. Stroberi yang sudah dicuci bersinar dengan kilau berkilau di bawah cahaya. Merah dan putih yang saling berpadu membuat orang tergoda. Kemudian Youshuan dan Reba masing-masing mengambil satu stroberi. Menggigit satu gigitan. Jus manis yang segar langsung menaklukkan lidah mereka. Dibandingkan dengan stroberi yang pertama, Reba merasa kali ini lebih enak. Meskipun dia biasanya tidak kekurangan berbagai buah mahal. Menghadapi stroberi yang menggoda ini, dia masih tidak bisa menahan diri untuk makan beberapa lagi. Saat ini, penonton di ruang siaran sangat tergoda. Melihat mereka makan dengan gembira. Banyak yang meninggalkan komentar. Stroberi ini terlihat sangat menggoda. Setiap buahnya merah muda dan montok. Semuanya ditanam sendiri. Reba, ini adalah bebas makan stroberi. Lihat harga stroberi di supermarket. 1 kilogram 28. Seketika patah hati, sungguh iri. Apakah tim acara masih kekurangan tamu? Mulut mungil merah muda makan dengan penuh sesak. Seperti 2 ekor hamster kecil. Kamu lihat mereka seperti ini. Tidak bisa menahan tawa. Kamu tertawa kecil. Melihat stroberi yang tersisa di piring buah. Seketika tidak percaya. Astaga. Begitu banyak stroberi. Tinggal beberapa ini saja. Reba dan Youshuan mendengar hal itu. Saling memandang, pipi mereka sedikit memerah. Youshuan memeluk lenganmu dengan manja. Ai, tulang. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Reba juga sedikit merasa malu dan berkata pelan. Sayuran yang ditanam paman dan bibi benar-benar enak. Saya juga tidak bisa menahan diri untuk makan banyak. Dia melirik Ibu You dengan nada sedikit meminta maaf. Enak, kan? Ibu You tertawa senang. Jika suka, besok biarkan pamanmu memetik beberapa lagi. Stroberi dari panen pertama ini paling manis. Mungkin di depan orang lain dia akan bersikap malu-malu. Namun, untuk si penggila makanan ini, Ibu You justru sangat senang. Tanpa disadari, jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ibu You mulai sibuk menyiapkan makan malam. Ayah You awalnya sudah berencana dengan dia untuk membuat semur angsa panci besi untuk menyambutmu dan Reba. Namun, melihat hanya memasak bubur millet. Namun, begitu mendengar Reba ingin menjaga bentuk tubuh, dia segera mengubah rencananya. Kebetulan, dia memetik beberapa timun kecil, selada, dan daun bawang kecil. Lalapan cocolan saus adalah yang terbaik. Ibu You segera berkata dengan semangat. Maka saya akan membuat saus telur. Kalian di dalam rumah mendengar percakapan 2 orang di luar. Reba memiliki kesan tentang lalapan cocolan saus. Dia melihatmu dengan bingung. Lalapan cocolan saus itu yang dimakan mentah di Douyin, kan? Benar, Kak Reba. Kamu juga pernah melihatnya. Kamu menjawab, tentu saja. Sudah lihat berkali-kali. Bukankah orang-orang di timur laut bisa mencelupkan apa saja ke saus? Dia bertanya dengan penasaran. Mendengar ini, Youshuan segera membantah. Jangan percaya video-video itu. Itu semua hanya untuk menipu orang. Orang normal hanya mencelupkan sedikit timun dan lobak air. Hanya ketumbar dan selada. Kamu juga ikut setuju. Iya, benar. Kulit semangka, seledri, dan sebagainya. Saya belum pernah melihat orang mencelupkan saus untuk dimakan. Saat itu, penonton di ruang siaran juga mulai mengeluh. Bukankah dikatakan bahwa di timur laut bisa mencelupkan apa saja ke saus? Berikan saya 1 botol saus. Saya bisa menggerogoti 20 meter jalur hijau. Siapa yang serius cocolan saus makan kulit semangka? Orang Guangdong bilang bisa cocolan saus makan orang Fujian. Tapi jujur saja, ini memang bisa menurunkan berat badan. Bisa dicoba. Saat penonton sedang ramai membahas, Ayah You dan Ibu You menyajikan makan malam di meja. Hidangan utama adalah lalapan cocolan saus. Disajikan dengan timun kecil, daun bawang kecil, ketumbar, dan selada yang dipotong-potong. Juga ada beberapa kulit tahu. Saat makan, gunakan kulit tahu untuk membungkus sayur dan cocolan saus. Sangat unik. Makanan pokoknya adalah pangsit daging babi sawi asin untuk makan siang. Dimasak khusus hingga digoreng berwarna keemasan yang menggoda. Ada juga bubur millet dengan aroma yang kaya. Setelah Ibu You menyajikan semangkuk bubur untuk setiap orang. Duduk di tepi ranjang sambil tersenyum menyapa. Reba, cobalah bubur millet buatan Tante. Mau ditambah sedikit gula? Terima kasih, Tante. Tambah sedikit saja. Reba tersenyum dan mengangguk puas. Ayah You mengambil kulit tahu dan menggulung timun kecil serta lalapan. Cocol dengan saus. Setelah mengambil 1 gigitan. Dengan semangat, merekomendasikan kepada Reba. Reba, sayuran ini semua ditanam di rumah kaca. Sangat renyah dan lembut. Ayo coba. Baiklah, Paman. Reba segera mengambil tindakan setelah mendengar ini. Mengambil selada, potongan timun kecil, dan daun bawang kecil. Menumpuknya satu persatu di atas kulit tahu. Kemudian menggulungnya.
mencelupnya ke dalam saus telur sebelum memasukkannya ke mulut. Kriuk, saat gigi menyentuh timun yang lembut. Suara renyah yang dihasilkan oleh daun bawang kecil dan selada. Segera menyebar aroma saus yang kaya di mulut. Bersama dengan aroma sayuran yang segar. Rasa yang kaya. Membuat orang tidak bisa menahan diri untuk makan lebih banyak. Mata Reba langsung bersinar. Wah, Paman dan Bibi. Sayuran ini benar-benar segar sekali. Terutama saus telur ini. Rasanya enak sekali. Ayah Yo dan Ibu Yo saling memandang. Mata mereka penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Jika suka, silakan makan lebih banyak. Keduanya memandang Reba. Kamu bertukar pandang dengan Yo Xuan. Dalam hati, kalian sepakat. Pemandangan hangat ini membuat kalian semua merasa sedikit terkejut dan asing. Sementara itu, penonton di ruang siaran mulai khawatir. Cuaca sangat dingin. Iya, makan sayuran mentah di musim dingin bisa merusak lambung. Tidak ada pemanas di pedesaan. Bagaimana jika dingin seperti ini? Namun, ada penonton yang teliti menemukan sesuatu yang baru. Kalian tidak melihat dengan jelas. Di rumah Yo Yu ada pemanas. Setelah makan malam, kamu bersama Reba dan Yo Xuan. Berapa banyak episode serial TV yang ditonton orang tua saya? Kemudian orang tua juga bersiap untuk tidur lebih awal. Ini adalah hal biasa di desa. Reba merasa terkejut dengan hal ini. Tapi dia juga kembali ke kamar lebih awal bersama Yo Xuan. Melihat mereka semua sudah beristirahat. Kamu menambah sedikit arang di depan pemanas sebelum kembali ke kamar untuk tidur. Tempat tidur terasa hangat. Setelah kamu berbaring, segera memeriksa akun sahammu. Melihat bahwa saham Wansing Technology tidak mengalami perubahan besar. Dalam hati kamu samar-samar ingat bahwa dalam 2 hari ini akan naik drastis. Jadi kamu mencatatnya dalam hati. Kemudian, kamu teringat pada sistemmu. Kesadaranmu tenggelam ke dalam pikiran. Memanggil panel sistem. Host, Yo Yu. Nilai popularitas, 74.231. Keterampilan, kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. Kekayaan, simpanan 263 WRMB. Akun saham 1092 WRMB. Undian, sudah dibuka. Ransel, 1 unit BMW X5. Nilai popularitas kembali terakumulasi menjadi 5 digit. Tapi masih belum cukup 10 kali undian. Kamu sedikit merasa kecewa. Tapi kamu berpikir lagi. Kali ini hanya sekali undian sudah mendapatkan BMW X5. Mungkin jika mencoba beberapa kali lagi, bisa mendapatkan mobil mewah atau properti lainnya. Dalam keadaan tergerak, kamu memilih untuk ikut undian. Undian acak sekali. Mengurangi 10.000 nilai popularitas. Selamat, pemilik mendapatkan hadiah undian. 1 kotak air mineral Wahaha. Melihat hasil ini, wajahmu tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dalam hati, kamu merasa sangat sakit. Untuk mengembalikan kerugian, kamu menggigit gigi dan mencoba undian sekali lagi. Undian acak sekali. Mengurangi 10.000 nilai popularitas. Selamat, pemilik mendapatkan hadiah undian. Tingkat Master Seni Bela Diri Bajikuan. Wah, tidak percaya. Kamu tidak bisa menahan seruan. Segera mengonfirmasi informasi ini. Sejak zaman dahulu, Bajikuan terkenal karena kekuatannya. Ini membuatmu sangat senang. Kamu tidak sabar untuk mulai memeriksa. Menemukan bahwa ini bukan sekadar hiasan di sekolah. Namun itu adalah seni bela diri yang sebenarnya. Segera memutuskan untuk menggabungkan. Seketika seluruh tubuh merasakan kesejukan. Dalam pikiran muncul gerakan Bajikuan. Seperti pukulan setengah langkah, siku puncak, dan tumpuan gunung besi, dan lain-lain. Seolah-olah menjadi sangat mudah. Setelah beradaptasi sejenak, kamu sebenarnya ingin bangkit dan melakukan 1 set. Namun takut mengganggu keluarga. Jadi terpaksa membatalkannya. Melihat sekali lagi panas sistem di dalam pikiran. Harapan di hatiku. Membuatmu tak bisa menahan diri untuk memilih undian sekali lagi. Mengundi secara acak sekali. Mengurangi 10.000 nilai popularitas. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan hadiah undian. Jam tangan Vacheron Constantin Overseas 6000 V. Jam tangan 110 HB 544. Mendengar kata-kata ini, detak jantungmu tiba-tiba meningkat. Vacheron Constantin? Ya. Setiap jam tangan dari merek mewah ini sangat berharga. Jam tangan ini terbuat dari emas putih 18K. Di dial terdapat 30 batu permata yang disematkan. Kemewahan memancarkan keanggunan. Harga di dalam negeri mencapai 970.000 RMB. Benar-benar jam tangan mewah yang sesuai dengan namanya. Melihatnya lebih mahal daripada harga BMW X5 yang kamu dapatkan kemarin. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ungkapan, orang miskin bermain mobil, orang kaya bermain jam, memang ada benarnya. Kamu dengan hati-hati memasukkan jam tangan ke dalam koper. Tidak berani menunjukkan kepada orang tua. Jika tidak, pasti akan dimarahi lagi. Di luar jendela, angin barat laut yang dingin masih mengamuk. Bulan dengan enggan menunjukkan setengah wajahnya. Dalam sekejap, hari sudah terang. Baru saja lewat pukul 6. Kamu terbangun oleh suara gaduh di luar jendela. Kamu mendengarkan dengan seksama. Ternyata kandang sapi keluarga Bai di selatan desa roboh diterpa angin. Seekor sapi terjepit dan sekarat. Tidak bisa diselamatkan lagi. Terpaksa disembelih untuk dimakan dagingnya. Paman kelima membantu keluarga Liu membunuh babi kemarin. Keluarga Bai dan keluarga Liu memiliki hubungan kerabat. Ini akan membuat ayah kita juga membantu. Mendengar suara gerakan ayah yang keras. Kamu juga tidak bisa tidur. Jadi, aku bermain dengan ponsel.
Akun resmi Wansing Technology yang aku ikuti mengumumkan. Teknologi gambar AI telah mengalami terobosan besar. Melihat komentar di bawah seperti gelombang. Senyummu merekah di wajahmu. Gelombang ini sudah stabil. Dalam kegembiraan, kamu melompat dari ranjang. Setelah bersih-bersih, berniat untuk berlatih bajikuan yang sudah lama dinanti. Baru saja keluar dari kamar mandi. Pakaian belum diganti. Panggilan ibu membuatmu berhenti sejenak. Nak, kamu juga pergi ke rumah Bai. Beli sedikit daging sapi dengan ayahmu. Tidak masalah jika membeli lebih banyak. Kamu menjawab sambil penasaran bertanya. Ibu, kenapa tiba-tiba teringat untuk membeli daging sapi? Reba kan bukan orang Xinjiang? Pasti suka makan daging sapi dan domba. Keluarga kami kebetulan kekurangan daging sapi. Daging yang baru disembelih sangat baik. Kata-kata ibu ini membuatmu tak bisa tidak mengagumi perhatian dan ketelitiannya. Sepertinya dia benar-benar peduli pada Reba. Memikirkan hal ini, kamu sedang berencana untuk keluar. Tiba-tiba teringat bahwa Reba tidak melihat penyembelihan babi kemarin. Lalu kamu bertanya padanya apakah dia ingin melihat penyembelihan sapi. Kamu mengetuk pintu kamar Reba dan adik perempuanmu dengan lembut. Kakak Reba, Xuan. Seseorang di desa menyembelih seekor sapi. Apakah kalian ingin pergi melihat? Keduanya sudah mengenakan pakaian dan berada di dalam kamar. Mendengar pertanyaanmu, mereka segera membuka pintu. Yao Xuan sebagai seorang pecinta makanan. Matanya berkilau. Dia berkata dengan ceria. Aku pergi. Kakak Reba, kamu juga ikut ya? Reba di samping tentu tidak asing dengan situasi seperti ini. Dia mengangguk setuju dengan senang hati. Saat ini baru pukul 8 pagi. Ruang siaran juga dibuka sesuai jadwal. Para penonton berbondong-bondong masuk. Mereka semua terkejut melihat ketiga orang itu tanpa riasan. Wah, Reba tanpa makeup saja sudah begitu cantik. Akhirnya saya mengerti mengapa nenek moyang berperang di wilayah barat. Yao Yu dan Yao Xuan juga terlihat menawan. Sungguh menakjubkan. Ini seperti versi nyata dari air jernih yang mengeluarkan bunga teratai. Apakah ini alami tanpa hiasan? Kalian tidak tahu bahwa saat ini di layar komentar sudah penuh dengan kata-kata pujian. Demi efek kamera. Reba dan Yao Xuan cepat-cepat bersiap dan mengenakan, lalu mereka pergi bersamamu. Ketiga orang itu tiba di rumah Bai di selatan desa. Baru saja sampai di pintu. Mereka melihat dinding halaman di sebelah timur dan kandang sapi yang runtuh berantakan. Ayahmu, Liu Dahai, Liu Qingsan, dan keluarga Bai bekerja sama mengikat sapi yang terluka itu. Bersiap untuk membawanya masuk ke halaman. Meskipun ada 6 atau 7 orang yang bekerja sama, sapi ini masih terlalu berat untuk diangkat. Akhirnya, Ayah Yao dan Liu Dahai serta yang lainnya meletakkan sapi di tengah halaman. Setelah mengosongkan sedikit ruang, kamu baru saja membawa Reba dan Yao Xuan mendekat. Menyapa Ayah Yao, Liu Dahai, dan para penduduk desa yang mengerumuni. Sekalian kamu juga memeriksa luka pada sapi itu. Dan meminta kameramen untuk mengambil gambar dekat. Terlihat bahwa kepala dan leher sapi dipenuhi luka. Luka di kepala terlihat seperti goresan. Sedangkan di leher tampak seperti ditusuk. Bekas darah sudah membeku menjadi es. Jelas sekali betapa kencangnya angin dingin semalam. Penduduk desa sudah lama mendengar bahwa Reba datang untuk syuting acara. Jadi ketika melihat dia datang bersamamu dan Yao Xuan, mereka tidak merasa terkejut. Bibi Bai mendekat. Sambil tersenyum, dia menggoda. Yao Xuan, kalian gadis-gadis kecil. Tidak takut melihat penyembelihan sapi? Yao Xuan menarik lehernya sedikit. Dengan keras dia berkata, apa yang perlu ditakutkan? Membuat Bibi Bai. Para paman dan bibi di sekitar tertawa terbahak-bahak. Reba dengan tenang tersenyum dan berkata, Tante, kami orang Xinjiang sudah terbiasa. Tidak takut. Sekarang para penduduk desa menyadari. Ternyata, orang Xinjiang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Penonton di ruang siaran melihat adegan ini. Tidak bisa menahan diri untuk mengirimkan komentar. Haha, tidak berani meremehkan Reba di rumah kami. Iya, Reba tidak takut sama sekali. Namun, sapi ini sangat malang. Benar-benar terjebak dengan buruk. Kandang sapi itu pasti proyek yang buruk. Begitu saja menghancurkan sapi. Ekspresi Yao Xuan sangat menarik. Namun, Yao Yu tampak sangat tenang. Seperti yang mereka katakan, kamu sangat tenang. Karena yang paling ditakuti saat menyembelih sapi adalah sapi yang menjadi liar dan melukai. Dan sapi ini sudah setengah mati. Lebih baik segera dibebaskan. Keluarga sendiri sebenarnya juga tidak ingin sapi yang baik seperti itu berakhir seperti ini. Dalam cuaca seperti ini, semakin tidak mungkin, akhirnya memilih untuk menerima kenyataan. Setelah dokter hewan memastikan, Liu Dahai mulai memberi nasihat. Paman Zida, sembelih saja sapi ini lebih cepat. Di desa ini ada begitu banyak orang. Kita semua bisa membeli bersama. Jadi tidak akan rugi terlalu banyak. Jika ini menjadi sapi sakit, maka dagingnya juga tidak ada yang berani mengambil. Ayah Yao juga ikut memberi nasihat. Iya, Kak Bai. Manfaatkan hari ini banyak orang, semua bantu. Kakek sendiri tubuhnya kecil, tapi rambut dan jenggotnya sudah memutih karena usia. Dia mendengarkan. Meskipun tidak mau, tapi hanya bisa menerima. Lalu menggigit gigi dan berkata, baik, kalau begitu, sembelih saja. Liu Dahai berbalik memanggil paman kelima. Paman kelima menjawab dan pergi mengasah pisau. Giliranmu untuk tampil. Paman kelima segera pergi mengasah pisau. Yao Xuan diam-diam menyentuhmu dan Reba. Bertanya dengan suara pelan. Lihat, sapi itu sepertinya sedang mengeluarkan air mata. Kamu dan Reba melihat dengan serius.
Ternyata terlihat cahaya air mata di mata sapi. Terasa ada kesedihan yang tak terungkapkan. Seolah merasakan ketidakberdayaan takdir. Reba melihatmu dan merasa tidak tega berkata, Xiao Yu, benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkan sapi ini? Mendengar itu, kamu mengangguk pelan. Meskipun bisa diselamatkan, harus memanggil dokter hewan profesional. Biayanya tidak sedikit. Ini adalah beban yang sangat besar bagi keluarga Bibi Bai. Reba ingin berbicara tetapi terdiam. Kalau begitu, saya akan membayar untuk menyelamatkannya. Kamu menggelengkan kepala dan menghentikannya dengan tatapan. Kamu tahu Reba melakukannya dengan niat baik. Tapi kedua putra Bibi Bai selalu tidak dapat diandalkan. Begitu Reba terlibat, masalah mungkin akan terus berlanjut. Kata-kata ini memang tidak pantas diungkapkan di depan umum. Kamu berkedip, mengisyaratkan kepada Reba untuk tidak melanjutkan. Meskipun dia agak bingung dengan interupsimu. Tapi dia tetap memilih untuk mempercayaimu. Tidak ada lagi perdebatan. Sebagian besar merasa tidak tega. Mereka semua mengirimkan komentar untuk menyatakan pendapat mereka. Sapi ini benar-benar malang. Reba benar-benar memiliki hati yang baik. Bagaimana You Yu bisa menghentikan Reba? Para penduduk desa juga merasa heran melihat sapi itu menangis. Bahkan Liu Dahai dan Ayah You saling memandang. Sepertinya sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan. Paman kelima kembali dengan mengasah pisaunya. Melihat ekspresi kedua orang itu berbeda. Dia bertanya, Kakak Dahai, Ayah You, ada apa? Sapi ini sedang menangis. Apakah kita harus melanjutkan? Ya, Paman kelima. Apakah perlu diobati lagi? Obati apa? Bahkan jika diobati, kemungkinan besar tidak akan bertahan hidup. Paman kelima menggelengkan kepala dengan makna tertentu. Kamu merasa bingung mendengar apa yang dikatakan Paman kelima. Tapi dengan banyak orang di sini, tidak nyaman untuk bertanya lebih lanjut. Kamu, Reba, dan Yao Xuan hanya berdiri di samping. Para penonton juga mendengarnya dengan bingung. Saat itu Liu Qingsan berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak. Paman, sapi di rumahmu tidak terikat dengan baik. Sapi itu lari keluar dari halaman sebelah. Dia menunjuk ke pintu halaman. Melihat seekor sapi betina yang besar berdiri di pintu. Kakek Bai dengan teliti mengenali dan langsung berubah wajah. Anak sapi ini adalah anak dari sapi betina. Bagaimana ia bisa keluar? Jangan-jangan ia datang untuk membalas dendam? Liu Qingsan melihat sapi betina dengan rasa bersalah. Ternyata benar. Sapi betina menatap tajam kepada orang-orang dengan bola mata sebesar kepalan tangan. Uap panas yang keluar dari lubang hidungnya berubah menjadi kabut putih. Benar-benar terlihat tidak bersahabat. Para penduduk desa di sekitar segera mundur. Beberapa bersembunyi di dalam rumah. Beberapa memanjat ke atas tembok. Kamu menarik napas dingin. Secara naluri melindungi Reba dan Yao Xuan di belakangmu. Penonton di ruang siaran melihat tindakanmu ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk semakin menyukaimu. Saat itu, seorang pemuda kekar keluar dari rumah Bai. Meskipun tidak tinggi, dia terlihat sangat angkuh. Berteriak apa? Bukankah itu hanya seekor sapi betina tua? Melihat kalian ketakutan seperti ini. Dia berjalan turun tangga dengan acuh tak acuh. Mengambil sekop dari sudut tembok. Melihat ke arah sapi betina. Ada kilatan ganas di matanya. Dua juga bisa membunuh. Wajah Ayah You, Liu Dahai, dan yang lainnya langsung berubah menjadi muram. Liu Qingsan malas menghiraukannya. Berbalik dan datang ke sisimu. Xiao Yu, kamu membawa Reba dan Yao Xuan masuk ke dalam rumah. Serahkan ini padaku. Kamu mengepalkan tanganmu. Sebenarnya kamu ingin mencoba kekuatan bajikuan. Tapi keselamatan Reba dan Yao Xuan lebih penting. Maka kamu menurut dan mundur ke dalam rumah. Namun tidak disangka sapi betina melihat gerakan kalian. Tiba-tiba menjadi gila dan menerjang ke arah kalian. Liu Qingsan pun tidak bisa menghentikannya. Dalam kebingungan, wajah Reba dan Yao Xuan menjadi pucat. Terutama Yao Xuan. Dalam kepanikan, tidak tahu harus kemana. Terjatuh saat menaiki tangga. Untungnya Reba mengulurkan tangan dan menangkapnya. Menghindari terjatuh. Melihat situasi tidak baik. Kamu segera menyadari bahwa sudah terlambat untuk semua orang mundur. Maka dengan tegas kamu berbalik menghadapi sapi betina yang menerjang. Saat ia berlari ke depanmu. Kaki kananku mundur. Menggeser tubuh ke samping. Kaki kiriku menginjak dengan mantap. Pukulan kanan melindungi kepala. Pinggang berputar. Siku dan bahu bekerja sama. Tiba-tiba menggunakan gerakan Iron Mountain Lion dari bajikuan. Karena kamu menggeser sedikit ke samping. Meskipun tidak ada ruang yang cukup untuk tenaga. Namun dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan besar yang terkumpul di satu tempat tetap tidak bisa dianggap remeh. Meskipun sapi betina itu berukuran besar. Dengan berat mencapai 1000 kg. Namun karena berlari cepat, keempat kakinya tidak stabil. Lehernya tidak bisa menahan serangan Iron Mountain Lion yang kuat ini. Ia langsung terjatuh ke arah yang berlawanan. Suara ledakan yang menggelegar. Mengangkat debu ke udara. Meskipun pemandangannya sangat mendebarkan. Namun masih ada warga desa yang tajam mata melihat gerakanmu. Langsung terkejut dan ternganga. Beberapa saat kemudian, Ayah You bergegas mendekatimu. Dia langsung menepukmu. Nakal sekali. Tidak akan menghindar saat sapi datang. Belum pernah melihatmu menerobos dengan begitu berani. Untung Liu Qingsan cepat tanggap dan menghentikannya. Paman You, jangan terburu-buru. Bicara pelan-pelan. Kamu tersenyum lebar dan tampak santai. Reba dan Yao Xuan akhirnya juga bisa menstabilkan diri. Mereka baru saja menyaksikan tabrakan mengejutkanmu dengan tangan besi. Kejutan di dalam hati belum sepenuhnya hilang. Terutama Reba.
Dia berpikir dalam hati. Jika sampai terlempar keluar, bisa-bisa nyawanya melayang. Meskipun masih merasa takut, tapi melihatmu tersenyum padanya, hatinya langsung dipenuhi rasa syukur. Dia dan Yao Xuan segera mendekat. Mereka langsung memeriksa apakah kamu terluka. Xiao Yu, kamu baik-baik saja kan? Bagaimana denganmu, Kak? Kamu melambaikan tangan dengan santai, menggerakkan lengan sedikit. Tidak apa-apa, tenang saja. Mereka memperhatikan seluruh tubuhmu dengan seksama, kecuali sedikit debu yang tertinggal akibat benturan di bahu kanan. Ternyata tidak ada yang terluka. Barulah mereka merasa lega. Sementara itu, sapi betina yang terjatuh berusaha bangkit beberapa kali. Namun semua usaha itu sia-sia. Para penduduk desa di sekitar melihat kejadian itu, juga tidak berani mendekat. Reba dan Yao Xuan segera menarikmu mundur sedikit. Sebenarnya, di dalam hatimu tetap tenang luar biasa. Tadi menghadapi sapi liar pun tidak takut. Apalagi sekarang. Penonton di ruang siaran juga terkejut oleh adegan mendebarkan sebelumnya. Sekarang perlahan-lahan mereka mulai tenang kembali. Astaga! Yao Yu benar-benar luar biasa. Kekuatan ini, jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, benar-benar sulit dipercaya. Saudaraku, jenderal kubu yang mana? Bisa begitu berani. Tadi gerakan itu memiliki bayangan dari Bajikuan. Yao Yu ternyata bisa kungfu. Seiring dengan semua orang yang perlahan-lahan merasa tenang, Liu Dahai sebagai sosok yang terkenal di desa, di dalam hati juga merasa lega banyak. Jika hari ini terjadi sesuatu di rumahnya, itu tidak baik. Dia berjalan ke sampingmu dan terus memuji. Anak baik, tubuhnya bagus. Pasti sudah berlatih, kan? Orang-orang di sekitar juga melihatmu dengan wajah terkejut. Dalam hati berpikir, apakah kamu benar-benar belajar seni bela diri? Hanya Ayah Yao dan Yao Xuan yang tahu latar belakangmu. Bertanya-tanya apakah kamu belajar di sekolah. Kamu tersenyum dan berkata, belajar beberapa gerakan di sekolah. Sedikit memiliki pemahaman. Liu Dahai tertawa keras. Jangan merendah. Paman Dahai sangat berterima kasih padamu. Tidak seperti kamu, kakak King San. Hanya bisa melotot. Setelah itu, dia juga melirik Liu King San. Liu King San tersenyum pahit. Kerugian ini juga harus dia terima. Ayah Yao melihat anaknya dipuji. Dalam hati juga diam-diam merasa sangat senang. Anak ini tampil di depan. Juga berarti membawa kehormatan bagi dirinya sendiri. Pada saat itu, suara jeritan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Sapi saya, bagaimana bisa kakimu patah? Semua orang menoleh ke arah suara itu. Terlihat sapi yang jatuh itu terengah-engah. Di sampingnya berdiri Bai Xiaohu. Dia memiliki ekspresi sedih seolah-olah sedang berkabung. Bayiku yang kecil, kenapa kamu bisa seperti ini? Membuat orang hampir mengira bahwa orang terdekatnya telah meninggal. Liu Dahai melihat Bai Xiaohu dalam keadaan itu. Marah sampai-sampai hampir tidak bisa menahan diri untuk menendangnya. Sekalian bertanya mengapa dia tidak mengikat sapi itu. Namun, dia sudah didahului oleh suami sepupunya. Xiaohu, jangan menangis lagi. Kebetulan Dr. Zhang ada di sini. Biarkan dia memeriksanya. Ayah Bai Xiaohu, Bai Laosan, datang untuk menghiburnya. Bai Xiaohu menggerutu sambil berdiri. Dia berpura-pura menghapus air mata dan berkata, hanya bisa begini. Dr. Zhang, tolong tangani ini ya. Dr. Zhang dengan enggan berjalan ke samping sapi betina. Dia memeriksa dengan teliti kaki sapi yang sudah bengkok itu. Kaki sapi ini mungkin patah saat jatuh tadi. Ikat kaki itu dan berikan obat antiinflamasi serta pereda nyeri. Itu sudah cukup. Sejak harimau kecil, tatapannya cepat beralih ke arah kalian. Jelas dia berniat menagih tagihan kepada kamu. Tanpa membahas fakta bahwa sapi itu kabur dari rumahnya sendiri. Dia merasa bahwa hanya luka di kaki ini seharusnya kamu yang menanggung. Dia dengan tidak tahu malu mendekat dan tersenyum. Paman Yao, Yu kecil. Masalah ini apa sih kamu? Tidak bisa mengikat sapinya dengan baik. Sudah cukup baik jika hanya menabrak orang. Masih berani membicarakan uang. Liu Dahai tidak bisa menahan diri. Dia yang jujur langsung ikut campur. Sementara itu, para penduduk desa berbisik-bisik, menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketidakmaluan Bai Xiaohu. Namun, wajah Bai Xiaohu setebal dinding. Kamu hampir tidak percaya dia di depan kamera. Berani langsung meminta biaya darimu. Penonton di ruang siaran juga mulai marah. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Benar. Seandainya bukan karena Yao Yu, sapi ini pasti menabrak rebah. Belum pernah melihat ketidakmaluan seperti ini. Ayo lapor polisi. Benar. Langsung lapor polisi. Bai Laosan tidak bisa melihatnya. Perilaku anaknya sendiri memang membuatnya merasa malu. Harimau kecil. Kita akan membunuh sapi dan menjual dagingnya nanti. Uang bisa menyembuhkan kaki. Tidak perlu merepotkan Paman Yao dan Yu kecil. Paman Yao, bagaimana menurut Anda tentang ini? Bai Xiaohu tidak menghiraukan ayahnya sendiri. Ia terus menatap Paman Yao. Liu Dahai benar-benar tidak bisa menahan diri. Ia mengangkat kakinya dan menendang Bai Xiaohu. Kau ini anak nakal. Apa kau benar-benar mengira aku memberimu uang? Berani minta? Paman dari pihak ibu memberiku. Aku anggap saja itu sebagai uang angpau. Bai Xiaohu dengan santai menepuk debu di tubuhnya. Sikapnya yang ceria jelas menunjukkan ia sudah terlanjur. Liu Dahai marah hingga ingin memukul seseorang. Saat ia menggulung lengan bajunya, Liu Qingsan menahannya. Ia memberi isyarat padanya untuk memperhatikan bibi dari pihak ibu di samping. Paman Yao sebenarnya tidak ingin menyusahkan Liu Dahai. Persahabatan antara saudara selama bertahun-tahun. Apalagi dia orang yang jujur.
Mengingat orang tua Bai Xiaohu, ia ragu selama beberapa detik, sedang bersiap untuk berbicara. Namun, aku melihatmu melangkah maju. Uang ini bisa aku bayar. Harimau kecil langsung girang. Kemarin, dia mendengar reba di rumah Liu Dahai. Dia membicarakan bayaranmu yang mencapai puluhan ribu. Memikirkan uang ini, dia pun berniat untuk memperoleh keuntungan besar. Yu kecil, lihatlah, sapi kami berusia 5,5 tahun. Di masa keemasan kehidupan. Sekarang kakinya patah, mempengaruhi perkawinan. Cukup minta 3.000. Nanti jika kurang, kamu bisa menambah. Cukup, aku akan mengembalikannya padamu. Bagaimana? Sekeliling langsung heboh. Paman kelima meremehkan ucapan ini. Anak bayi, kamu tidak setia. Dokter hewan Zhang juga berkata, cedera kecil ini tidak akan menghabiskan begitu banyak. Liu Dahai mendorong Liu Qingsan, mendekati dirimu dan Paman Yao, memberi tatapan tajam pada Bai Xiaohu. Bai Xiaohu, jangan bermimpi di siang bolong. Aku di sini. Jangan harap bisa mengambil uang ini. Dia melihat sepupunya dengan nada lembut. Kakak, aku akan menyuruh Qingsan pergi ke apotek untuk mengambil obat. Biaya ini catat saja di akunku. Jangan khawatir lagi. Liu Dahai sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada keponakannya yang mengecewakan ini. Tapi memikirkan kehidupan sulit sepupunya, dia akhirnya membatalkan niatnya untuk bertindak. Tapi dia tidak akan membiarkan keluarga Yao ditipu. Paling tidak, dia akan mengeluarkan uangnya sendiri. Itu benar-benar tidak bisa. Bagaimana bisa membiarkan kalian mengeluarkan uang? Bibi Bai segera menggelengkan kepala dan berkata, Liu Dahai dan Ayah Yao biasanya sudah banyak membantu keluarga mereka. Dia benar-benar merasa tidak enak untuk menerima biaya ini lagi. Ibu, jangan bicara. Begitu harimau kecil mendengar ibunya berkata seperti itu, dia tentu saja tidak mau mengalah. Dia berusaha keras untuk menekan penolakannya. Bibi Bai ditegur oleh putranya. Bibirnya bergetar, tapi dia akhirnya diam. Harimau kecil pun dengan puas berbalik, dengan senyum lebar menghadapmu. Jarinya secara tidak sadar menggosok-gosok. Saudara Yu kecil, uang ini. Penonton di ruang siaran langsung melihat harimau kecil tetap bersikeras. Banyak yang tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Orang ini tidak tahu malu lebih dari sudut tembok. Begitu membuka mulut langsung 3.000 yuan. Kenapa Yo Yu harus mengiyakan dia? Bagaimana bisa begitu pengecut? Yo Yu, tindakan ini benar-benar memalukan bagi kami orang Timur Laut. Para penonton merasa tidak adil untukmu. Terkejut mengapa kamu setuju dengan Bai Xiaohu. Namun, di balik tindakanmu ada makna yang dalam. Pertunjukannya sedang berlangsung. Tindakan Bai Xiaohu telah disaksikan oleh penonton di seluruh negeri. Dan juga, Paman Bai dan bibi mereka berdua. Meskipun mereka membesarkan anak yang mengecewakan. Namun, mereka adalah orang yang baik dan hidup tidak mudah. Jadi, di depan wajah keriput dewasa Bai Xiaohu, kamu berkata, tadi sudah saya katakan, memberi uang tidak masalah. Tapi uang harus diberikan kepada dokter hewan Zhang. Seperti yang dikatakan Paman Dahai, oleh dokter hewan Zhang untuk mengobati kakinya. Saya akan menyelesaikan total biayanya nanti. Dokter hewan Zhang segera mengangguk mendengar itu. Tenang saja, Yu kecil. Paman Zhang pasti akan menyembuhkan kaki sapi ini. Bercanda. Tidak setuju dengan hal ini adalah bodoh. Apalagi dengan sifat penjudi harimau kecil itu. Takutnya dia hanya menggoda saya. Baiklah, Paman Zhang, jika Anda berkata begitu, saya juga merasa tenang. Kamu menjawab dengan senang hati. Begitu mendengar kata-kata itu, Bai Xiaohu tentu tidak senang. Saudara Yu kecil, kenapa kamu berteriak? Apakah kulitmu gatal? Ayo pergi. Pergi bertanding di luar. Liu Qingsan tidak bisa menahan diri. Dia menangkap bahu harimau kecil dan menariknya ke pintu halaman. Bai Xiaohu mendengar suara itu. Hatinya tiba-tiba merasa dingin dan segera meminta ampun. Saudara sepupu, maksud saya adalah Yu kecil benar. Jangan tarik saya. Paman sepupu, Qingsan, lepaskan dia. Liu Dahai melambaikan tangan untuk menghentikan. Anak sendiri pun jadi tenang. Dia berbalik ke dokter hewan Zhang dan paman kelima. Karena Yu kecil sudah setuju, mari kita semua bergerak. Yang membunuh sapi, mengobati kaki dengan mengobati kaki. Setelah mengucapkan ini, Liu Dahai menarik Paman Yao ke samping dan berbicara pelan cukup lama. Wajah Paman Yao perlahan mulai tenang. Paman Yao yang awalnya ingin terlibat dengan harimau kecil. Setelah kejadian ini mengurungkan niatnya. Dia hampir membawa kalian semua pulang. Untungnya, kamu memberi isyarat kepada Liu Qingsan lebih awal. Meminta dia untuk membawa Bai Xiaohu pergi. Setelah halaman aman, suasana kembali ramai. Paman kelima memimpin. Semua orang bekerja sama mengikat kaki baik sapi betina dengan tali. Memperbaiki kaki yang patah. Kemudian membawanya ke halaman sebelah. Sapi betina tampaknya merasakan situasinya. Dia tidak berani melawan lagi. Sementara itu, anak sapi di samping sudah siap menunggu. Paman kelima memeriksa pisau panjang yang sudah biasa setelah melihat tubuh sapi. Air panas sudah siap. Untuk menghindari penyumbatan pembuluh darah. Perlu menggunakan air panas untuk melancarkan aliran darah yang membeku. Persiapan selesai. Mata pisau meluncur di sepanjang luka. Memotong dengan bersih dan cepat. Penonton di ruang siaran sejenak terpesona oleh pemandangan. Oh Tuhan. Begitu bilang sembelih langsung. Memang tidak mengecewakan, ini adalah tindakan yang keras. Sangat kejam. Sudut pandang ini begitu dekat.
Apa darahnya tidak memercik ke wajah? Jangan menggambarkan dengan begitu menakutkan. Tunggu sebentar. Kenapa darah ini tidak memercik keluar? Memang tidak ada. Karena sapi kemarin kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang tidak ada tempat lagi untuk mengalir. Perlahan-lahan. Dengan darah yang perlahan-lahan mengalir keluar dari luka di leher. Sapi di tanah mulai berjuang tanpa tenaga. Kaki-kaki bergerak semakin lemah. Sebenarnya, menyembelih sapi biasanya dilakukan saat sapi tidak menyadarinya. Memotong arteri besar di kaki belakang membuat darah mengalir habis. Menghindari perjuangan di akhir yang bisa melukai. Dan sapi di depan ini sebenarnya sudah memiliki luka di lehernya. Paman kelima menghindari masalah tambahan memotong luka. Juga tidak perlu khawatir bahwa ia akan berjuang. Sambil itu juga bisa mengumpulkan sedikit darah sapi. Darah segar ini adalah sesuatu yang baik. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ini adalah bahan obat. Sifat obatnya seimbang dan memiliki efek memperkuat limpa, menambah energi, serta mengaktifkan darah. Dari sudut pandang ilmu gizi modern, darah sapi kaya akan protein, vitamin, dan berbagai elemen jejak. Memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Setelah darah sapi selesai diambil, paman kelima mengangkat pisau, memotong dari dada sapi hingga ke bagian ekor. Saat menyembelih sapi, juga perlu membagi sapi menjadi dua bagian yang sama. Mengupas kulit sapi, kemudian mengeluarkan organ dalam, membersihkan, dan memotongnya. Pemandangan seperti ini selalu terlihat berdarah dan menarik bagi beberapa orang. Reba dan Xuanyou setelah berpura-pura berani, dikejutkan oleh sapi betina. Sekarang hanya bisa berpelukan, mengintip beberapa kali secara diam-diam simbol merek dagang terdaftar. Lalu cepat-cepat menghindar. Penonton di ruang siaran langsung tidak bisa menahan tawa. Hahaha, simbol merek dagang terdaftar. Reba kecil dan Xuanyou yang keras mulut tapi lembek hati. Tidak berbohong padaku. Ternyata darah sapi juga dikumpulkan untuk dimakan. Tapi Youyu di rumahku yang paling tenang. Daging sapi ini terlihat sangat lezat. Saya ingin membeli 5 kilogram. Banyak penonton yang suka makan berbisik-bisik membahas kelezatan daging sapi. Sementara itu, paman kelima mencoba memotong sapi menjadi dua. Terjebak oleh lubang di leher sapi, dia merasa bingung. Dia mengira sudah terluka di sini. Namun, jaringan otot yang terhubung membuat kepala dan leher sapi sulit dipisahkan. Liu Qingsan yang gelisah menawarkan diri. Mengambil tanduk sapi. Setelah berusaha keras, masalahnya tidak terpecahkan. Dia terengah-engah. Dia berhenti dengan sedikit canggung. Paman kelima melihat dan berkata sambil tersenyum. Harimau kecil. Bagaimana kalau kita panggil ayahmu? Namun, Liu Dahai melihat anaknya seperti itu. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melakukannya. Belum sempat berbicara, dia melihat Qingsan ingin mencoba lagi. Paman tua Wu, biarkan saya mencoba lagi. Setelah percobaan kedua, Liu Qingsan menyadari keteguhan jaringan otot tulang. Dia berhenti sejenak. Kali ini, Liu Dahai tidak bisa menahan diri untuk turun tangan sendiri. Namun, dia dihalangi olehmu. Paman Wu dan Paman Dahai. Kalian tunggu sebentar, biarkan Kadashan istirahat. Aku akan naik dan mencobanya. Pertarungan tadi membuat Baji Kuan dan Jiu Niu Erhu. Kombinasi kekuatan yang liar. Membuatmu ingin mencoba. Paman kelima mengangkat alisnya. Dengan bersemangat ia mengangguk dan berkata, baik, Yu kecil. Tadi kamu melakukan itu dengan baik. Saya ingin melihat lagi. Dokter Hewan Zhang juga bercanda. Kamu ini mahasiswa. Jangan bandingkan dirimu dengan Dasha. Pria tidak boleh mengatakan tidak bisa. Harus dicoba baru tahu. Kamu menjawab dengan percaya diri. Berjalan ke samping Liu Qingsan. Liu Qingsan tersenyum dan memberikan tempat. Yu kecil. Jika tidak ada yang berhasil, maka kita harus menggunakan mesin penggiling sudut. Hubungan keduanya dekat. Saling memotivasi dalam percakapan. Bai Xiaohu tiba-tiba matanya berbinar. Memikirkan ini adalah kesempatan dan melompat keluar. Yu, saya rasa kamu mungkin tidak berhasil. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bai Xiaohu adalah orang yang licik tapi tidak bodoh. Dia tahu betul kekuatan Liu Qingsan. Bahkan Liu Qingsan pun tidak bisa mengatasinya. Yu, si tampan ini, bisa apa? Itu seperti matahari terbit dari barat. Di dalam hatimu, kamu tertawa sinis tentang ini. Dengan berpura-pura menarik, dia bertanya, bagaimana cara bermainnya? Bai Xiaohu terlihat seperti berhasil dengan rencananya yang licik. Begini, jika kamu tidak bisa menarik, berikan aku 5.000 biaya medis. Jika bisa menarik, biaya medis aku tanggung. Bagaimana? Suaranya belum selesai. Dia sudah tidak bisa menahan tawa. Liu Dahai mendengar ini, giginya mengatuk. Dia sebenarnya ingin marah. Tapi karena Bai Xiaohu adalah keponakannya, dia hanya bisa memberi isyarat kepada Liu Qingsan. Liu Qingsan mengerti dan segera berteriak. Taruhannya sangat besar. Jika bertaruh lagi, aku akan mematahkan kakimu. Lalu dia berbalik dan menasihatimu. Yu kecil. Jangan pedulikan dia. Para penonton mendengar Bai Xiaohu berkata demikian. Satu persatu merasa marah di ruang siaran langsung. Orang ini benar-benar menyebalkan. Bukankah ini sangat serakah? Yu yang tampan. Jangan setujui dia. Mungkin ini adalah sandiwara antara keluarga Liu dan Bai. Kamu tidak terlalu mempermasalahkan. Melihat Liu Qingsan membela kamu. Dengan tenang mengangkat tangan untuk menghentikan. Harimau kecil. Satu ludah satu taruhan. Kamu langsung menerima taruhannya. Tidak menyangka Yu benar-benar setuju. Di dalam hati harimau kecil tertawa kecil. Sekarang Yu pasti terjebak.
Tenang saja. Paman dari pihak ibu dan paman kelima sama-sama menyaksikannya. Harimau kecil berpura-pura tulus mengangguk. Baik, kamu menahan senyummu dan berdiri kokoh. Kedua tangan memegang tanduk sapi. Reba dan Xuanyou melihat dari samping. Meskipun sebelumnya mereka sudah melihat kamu mengangkat sapi betina. Namun saat ini mereka masih merasa khawatir. Bahkan Liu Qingsan yang kekar pun tidak bisa mengatasinya. Apakah kamu bisa? Di bawah tatapan orang-orang. Aliran energi di perut mengelilingi. Kamu mengeluarkan suara rendah. Kedua lengan dengan kuat menarik kepala sapi ke atas. Kemudian dengan lincah memutar tanduk sapi. Memutar dengan kuat secara merata hingga 90 derajat. Lanjutkan untuk memutar dengan kuat. Kamu sudah mengerti di dalam hati. Cara Liu Qingsan lebih efisien. Meskipun gerakannya terlihat sangat kuat. Namun kamu hanya menggunakan 10% tenaga di dalam hati. Lagi pula jika terlalu memaksakan diri. Bukankah itu akan membuat Liu Qingsan kehilangan muka? Perlahan-lahan, tanduk sapi di tanganmu telah berputar lebih dari 90 derajat. Tiba-tiba terdengar suara retakan yang nyaring. Leher akhirnya menjadi longgar. Kamu segera melepaskan tangan. Kepala sapi jatuh ke tanah dengan suara. Darah merah segar kembali memancar. Tempat itu seketika menjadi heboh. Para penduduk desa kembali sadar dari keterkejutannya. Tatapan mereka seolah melihat monster. Liu Qingsan sebelumnya berpikir perlu mengambil uang pribadi. Untuk mengganti setengah biaya itu untukmu. Siapa sangka hasilnya begitu mengejutkan. Ternyata bisa kamu selesaikan dengan mudah. Penonton di ruang siaran juga ternganga keheranan. Wah, sialan. Benar-benar berhasil dicabut. Jangan bercanda. Kenapa bisa marah sebesar ini? Ayo, coba dorong seekor sapi dengan bahu. Suamiu di rumahku stabil seperti gunung Tai. Anak itu tadi masih mengajukan syarat. Sekarang siapa yang akan dipermalukan? Liu Dahai juga merespons dan maju ke depan. Menepuk bahumu. Tertawa. Anak yang baik, benar-benar berani. Dipuji olehnya. Kamu dengan malu-malu menggaruk kepala. Paman Dahai. Kakak Qingsan sudah hampir selesai. Aku hanya memanfaatkan situasi. Omong kosong. Kenapa dia tidak punya keberuntungan ini? Liu Dahai melirik Liu Qingsan dengan sinis. Beralih menghadapi Bai Xiaohu. Xiaohu. Lihat. Semua orang sudah menyaksikan. Yu kecil berhasil mencabut kepala sapi. Biaya pengobatan ini harus kamu bayar sendiri. Bai Xiaohu sudah siap berbicara. Terputus oleh Ayah Yo. Ayah Yo melihat sekeliling. Pandangannya tertuju pada orang tua Bai Xiaohu. Berhenti pada Liu Dahai dan beberapa orang paman kelima. Dengan senyum tipis, dia berkata, bagaimanapun, sapi itu ditabrak oleh Yu kecil. Biaya medis sesuai yang dikatakan Yu kecil saja. Dokter Hewan Zhang. Nanti berikan saya tagihan, saya yang akan membayar. Seketika suasana di sekitar menjadi hening. Kamu dan Reba tidak mengerti mengapa Ayah Yo seperti itu. Namun, Xuanyou sudah tidak bisa menahan diri untuk menyela. Kakakku menang. Kenapa bisa? Ikuti kata-kataku. Ayah Yo menekan Xuanyou dengan tatapannya. Setelah mengatakannya, dia tidak memberi kesempatan untuk mempertanyakan lagi. Meskipun kamu merasa ragu di dalam hati. Namun, kamu mengerti bahwa di depan orang banyak, harus menghormati ayah. Lalu, kamu memberi isyarat kepada Xuanyou. Sebagai tanda bahwa tidak masalah. Kemudian, kamu mengonfirmasi dengan dokter Hewan Zhang. Kalau begitu, kita lakukan seperti itu. Terima kasih atas bantuannya. Dokter Hewan Zhang cepat-cepat melambaikan tangan. Tidak merepotkan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengagumi kekuatanmu. Bai Xiaohu melihat bahwa dia tidak perlu mengeluarkan uang. Seluruh wajahnya pun langsung tidak terlihat begitu memalukan lagi. Dengan terpaksa mengeluarkan senyuman. Paman Yo. Saudara Yu kecil. Kalian benar-benar setia dan berbakti. Baiklah, seperti itu saja. Melihat wajahnya yang penuh kerutan. Perasaanmu terhadapnya sudah jelas. Sama sekali tidak ingin menghiraukannya. Ayah Yo juga malas untuk memperhatikan. Kedua orang tua Bai segera datang untuk mengucapkan terima kasih. Menyadari bahwa kali ini Yu kecil membantu membayar sepenuhnya adalah karena mereka berutang budi. Kamu tidak berlama-lama lagi. Menarik Reba dan Xuanyou bersembunyi di samping pintu halaman. Dan aroma yang keluar dari dalam perut sapi masih tercium di hidung. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak biasa bagi kalian bertiga. Setelah semuanya diatur dengan baik, kalian kembali ke halaman. Saat ini, di meja yang sudah disusun, daging sapi merah segar sudah disiapkan. Seperti jeli yang mengkilap, menggoda dengan kilauannya. Paman kelima melihat kalian datang. Dengan senyum lebar, ia bercanda. Yu kecil dan Reba. Mau makan bagian daging yang mana? Potongan pertama untuk kalian. Kamu dan Xuanyou sangat sedikit tahu tentang daging sapi. Lalu mereka sama-sama melihat Reba, si ahli. Reba dengan teliti memeriksa daging sapi dan memilih dengan serius. Paman, ini adalah daging sapi bagian dalam, kan? Bibi, apakah kalian menjualnya? Menjual. Selama itu ada di meja, semuanya dijual. Paman kelima menjawab dengan yakin. Jelas mereka sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Bai sebelumnya. Jadi Reba memilih daging sapi bagian dalam dan daging perut sapi. Tambahkan hingga sekitar 5 pon. Merasa sedikit kurang. Kamu juga memilih sepotong daging sapi bagian kaki untuk membuat daging sapi saus. Lalu bertanya kepada paman kelima. Apakah steak bisa dijual? Tentu saja bisa dijual. Kamu mau berapa banyak? Semua diambil. Kamu menjawab tanpa ragu. Paman kelima terkejut. Dalam hati,
Dia tidak bisa tidak penasaran. Anak ini, apakah kamu mendapatkan banyak uang? Tapi dia tetap memastikan sekali lagi. Benar-benar semua diambil. Tidak salah, ini saja dulu. Bagaimana cara menghitung harganya? Kamu mengangguk dengan tegas. Xuanyo mendengar bahwa semua steak dibeli untuknya. Matanya berbinar-binar. Namun Reba sedikit khawatir. Seberapa lama kita harus memakan semua ini? Mungkin lebih baik membeli sedikit saja. Kamu melambaikan tangan dan berkata, "Jangan khawatir, Kak Reba. Ini seperti persiapan untuk tahun baru." Reba masih ragu. Tapi, tidak apa-apa, Kak Reba. Lagi pula ini tahun baru. Siapa yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk menimbun sedikit? Xuanyo juga ikut mendukung agar tidak melewatkan kesempatan ini. Setelah berpikir sejenak, Reba juga merasa itu masuk akal. Jadi dia tidak lagi membujuk. Paman kelima memanggil harimau kecil dan bibi bayi untuk menghitung. Total harganya adalah 4.616 yuan. Daging iga sapi 22 yuan per jin. Daging sapi utuh 25 yuan per jin. Daging keseluruhan 197 jin. Setelah semuanya disepakati, kalian semua pulang dengan puas dan membawa banyak. Kamu langsung menggunakan WeChat untuk memindai dan membayar uangnya. Karena membeli dalam jumlah banyak, bibi bayi bahkan meminta paman kelima untuk memberikan tambahan 2 jin daging bahu sapi sebagai kompensasi. Daging bahu sapi ini memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging kaki sapi. Dagingnya lembut dan empuk. Sangat cocok untuk dijadikan barbecue atau hotpot. Jelas sekali. Bai Xiaohu yang seharusnya membayar sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia sedang merencanakan bagaimana cara mendapatkan sedikit uang dari ayahnya. Para penonton di ruang siaran menyaksikan semua ini. Mereka sangat terkesan dengan kemurahan hatimu. Tidak sedikit yang merasa iri. Astaga. Daging sapi segar seperti ini hanya 25 per pon. Sungguh membuat iri. Di tempat kami, daging sapi harganya 38 per pon. Steak ini terlihat sangat lezat. Begitu satu paket bulat ini. Ternyata dia memang seorang yang hebat. Mengingat daging dan steak totalnya hampir 200 pon. Bagi kamu, ini bukanlah jumlah yang sedikit. Masalah utamanya adalah bagaimana membawanya pulang. Gadis Yao Xuan ini cerdas. Dia teringat bahwa di rumah ada 2 ember plastik. Mencucinya sebentar dan memasukkan daging ke dalamnya sudah lebih dari cukup untuk dibawa pulang. Kamu segera menyatakan setuju. Suruh dia menarik ember itu ke sini. 2 ember sudah cukup. Paman kelima membantu memasukkan daging ke dalamnya. Kamu mencoba mengangkatnya sedikit. Merasa masih bisa. Sedang berniat untuk mengangkat yang satu lagi. Namun, melihat Reba dengan semangat berkata, "Yu kecil, biarkan aku membantumu mengangkatnya." Mendengar itu, kamu dengan akal mengedipkan mata dan berkata, "Kakak Reba, jangan bercanda. Aku khawatir kamu akan kehabisan tenaga di tengah jalan." Belum selesai berbicara, kamu langsung dipandang tajam oleh ayahmu. Jangan banyak bicara yang tidak perlu. Segera dia berubah wajah dan dengan ramah berkata kepada Reba, "Hal kecil ini tidak perlu kalian. Paman dan Yu kecil sudah bisa menyelesaikannya." Awalnya, Ayah Yo ingin membantu bayi keluarga menyelesaikan. Namun, mengingat kekacauan yang dibuat oleh harimau kecil tadi, dia juga tidak begitu bersemangat untuk menjahitkan pakaian pengantin untuk orang lain. Maka, dengan semangat, dia mengangkat daging yang kamu beli dan membawanya pulang. Kamu melihat Ayah Yo mengangkat ember yang penuh dengan daging. Segera ingin mengambilnya. "Ayah, biarkan saya yang melakukannya. Ya? Aku tidak takut jika kamu juga kehilangan di tengah jalan." Ayah Yo mengembalikan ejekanmu tentang Reba tadi. Kata-katanya dikembalikan kepadamu tanpa perubahan. Wajahmu tiba-tiba membeku seperti bulan purnama. Sekarang giliran Reba, Xuanyo, dan semua orang di siaran langsung. Semua orang di dalam tertawa terbahak-bahak. Terutama Reba yang merasa sangat senang. Merasakan perlindungan dari Paman Yo. Kamu dan Ayah Yo membawa ember daging yang penuh. Menuju rumah. Di jalan, Ayah Yo memperlambat langkahnya. Sepertinya ada yang ingin dia katakan. Hari ini dia bilang harus menanggung perhitungan sendiri. Apakah hatinya tidak begitu nyaman? Tidak apa-apa, Ayah. Kamu dan Paman Besar serta Bibi Bai memang tidak mudah selama beberapa tahun ini. Seandainya kedua putranya tidak memiliki ambisi, keluarga mereka juga tidak akan sampai seperti ini. Jika bisa membantu, ya bantu saja. Saya mengerti, Ayah. Meskipun di hatimu ada sedikit ketidakpuasan, tapi tidak sampai berdebat dengan Ayah tentang hal kecil ini. Meskipun hanya beberapa ratus yuan. Bagi kamu, itu tidak ada artinya. Lagi pula, orang-orang di desa sangat menghargai reputasi. Ayah selalu baik hati. Kali ini, sepertinya tetangga akan memuji kebaikannya. Mendengar kamu berkata begitu, Paman Yo tampak sedikit terkejut, tapi juga merasa lega. Memikirkan angka di akun sahammu, merasa senang dalam hati. "Nak, apakah kamu tahu bagaimana sapi ini mati? Bukankah karena angin yang membuat kandang runtuh dan sapi itu tertimpa?" Dokter hewan Zhang mengatakan ada senjata tajam yang mengenai leher sapi. Suara Paman Yo menjadi lebih lembut. Namun, dia masih memberikan ruang untuk berpikir. Di dalam hatimu, sebuah cahaya muncul. Benar, sapi yang sekuat ini bagaimana mungkin bisa mati karena kandang biasa? Ayah merujuk pada Bai Xiaohu. Tapi, Paman Yo mengangkat alisnya dan tidak berkata banyak. Penonton online melihat percakapan ini. Ternganga. Astaga, apakah ini kebenarannya? Tidak mungkin. Apakah Xiaohu benar-benar bisa berbuat jahat pada sapi miliknya sendiri? Saya sudah bilang.
Angin sebesar apa yang bisa menjatuhkan seekor sapi sebesar ini? Orang ini terlalu jahat, ya. Bahkan sapi milik sendiri pun tidak dilepaskan. Hehe, apakah ini semua demi uang? Menemukan kebenaran yang tersembunyi. Para penonton mulai mengirimkan komentar, sambil memberikanmu tambahan popularitas. Kamu juga sedikit terkejut. Lagi pula sapi ini adalah milik harimau kecil sendiri. Tampaknya cukup kuat. Melihat tahun baru semakin dekat. Apakah dia melakukan ini hanya untuk makan daging sapi? Ayah Yo tidak melanjutkan pembicaraan di sepanjang jalan. Lagi pula dia tidak terbiasa membicarakan orang di belakang. Setelah pulang ke rumah, Ibu Yo sibuk membersihkan sebuah kendi besar di ruang samping. Mengemas daging sapi satu persatu ke dalamnya. Kamu dan Ayah Yo pergi ke rumah bayi sekali. 2 ember bisa membawa hampir 40 jin daging sapi bolak-balik. Jika dijumlahkan hampir 160 jin. Awalnya berpikir sisa 40 jin bisa dibawa pulang dengan 1 ember saja. Reba melihat sisa yang tidak banyak segera menghentikanmu. Xiao Kang, mari aku dan Xuan mengantar pulang di perjalanan terakhir. Kamu tertawa dan berkata, tidak perlu. Aku membiarkanmu melakukan pekerjaannya. Penonton mungkin akan cepat-cepat mengangkat kalian ke trending. Kamu mengerti di dalam hati. Meskipun Reba bisa melakukannya, penonton mungkin memiliki pemikiran lain. Reba terhibur olehmu. Kemudian dengan wajah manis, dia berkata dengan manja. Bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kamu mengangkat kedua tangan seolah menyerah. Baiklah, baiklah, nenek. Aku biarkan. Kamu sambil memberikan sarung tangan kepada Reba. Sambil berkata kepada kamera. Semua orang sudah melihatnya, kan? Kakak Reba yang meminta dengan sukarela. Aku tidak bilang apa-apa. Apakah ini pantas dihukum? Reba melihat kamu mengolok-oloknya di depan kamera. Dengan bercanda mencubit tinju kecilnya. Memberi sedikit pukulan di bahumu. Ayo, pukulanmu lebih kuat dari aku. Sakit sekali. Kamu menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Beralih antara putus asa dan memegang bahu. Reba melihat situasi itu. Mengingat saat kamu menabrak sapi dengan bahu kanan yang terluka. Wajahnya langsung berubah. Yuk kecil, kamu tidak apa-apa kan? Apakah perlu memanggil ambulans? Xuan Yo melihat Reba yang tegang. Menyadari senyuman di sudut matamu. Segera mengingatkan Reba. Kakak Reba, kakakku hanya bercanda denganmu. Dia tidak apa-apa. Mendengar ini, Reba terkejut dan menoleh ke arahmu. Namun, dia melihat wajahmu yang tegang. Ekspresinya menjadi canggung. Dan kamu segera teringat. Kamu terus-menerus mengangkat daging sapi dengan lengan kananmu. Reba langsung marah. Dia menepukmu dengan keras. Tidak lagi menghiraukanmu. Kamu dihadapkan pada 2 pendukung, Reba dan Xuan. Hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Penonton di ruang siaran menyaksikan adegan ini secara langsung. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sepertinya ini gagal total. Memang, di kota, banyak trik yang dalam. Saya ingin kembali ke desa. Jalan desa licin. Hidup semakin rumit. Kenapa orang di lantai 1 begitu berbakat? Bagaimana dengan ujian pasca sarjana? Hahaha. Haha, jaket kecilnya bocor angin. Mengerti bahwa Reba mungkin hanya berpura-pura. Cepat kejar dia. Meskipun berniat membantu membawa daging sapi. Namun sekali lagi menghadapi penolakan. Kamu merasa putus asa dan muncul ide. Kakak Reba, tebak bagaimana sapi ini mati. Reba melihatmu datang. Dia juga tidak ingin terus memperkeruh keadaan. Jadi dia bertanya dengan santai. Apa yang sedang terjadi? Xuan Yo yang di samping menambahkan beberapa kalimat. Bukankah sebelumnya dikatakan bahwa angin telah merobohkan kandang sapi dan membunuhnya? Kamu juga ingin mengalihkan perhatian Reba. Jadi kamu segera berkata. Tadi ayah bilang kepada saya. Dokter hewan Zhang dan paman kelima juga melihatnya. Luka di leher sapi itu sangat dalam. Sepertinya tidak mungkin dihasilkan dari kandang sapi. Kamu mengucapkan satu kalimat. Ternyata menarik perhatian Reba dan Xuan Yo. Xuan Yo secara naluriah membelalak. Ini tidak mungkin dibuat-buat, kan? Kamu hanya tersenyum ringan tanpa menjawab. Keduanya sedikit merenung. Mengingat reaksi keluarga Bai 3 kali sebelumnya. Sebuah ide berani muncul di benak mereka. Mereka berbalik menatapmu. Mereka saling bertukar tatapan. Mengonfirmasi dugaan di hati mereka. Saat itu, Reba tiba-tiba teringat pada momen ketika kamu menabrak sapi betina sebelumnya. Dia yakin bahwa dia dan Xuan Yo saat itu berdiri di anak tangga. Tepat di depan pintu rumah keluarga Bai. Dan Bai Xiaohu tepat berada di pintu itu. Jadi, arah serangan sapi betina mungkin mengarah ke Bai Xiaohu dan bukan ke kamu. Juga bukan ke dia dan Xuan Yo. Pikiran ini jelas juga ditangkap oleh Xuan Yo. Dia membelalak marah menatapmu. Kakak, pada akhirnya, kami beberapa orang ini adalah yang melindungi Bai Xiaohu dari bencana. Dia semakin marah saat memikirkannya. Ayah juga. Sudah tahu bahwa kaki sapi patah karena sendiri. Harimau kecil membunuh anak sapinya kemarin. Sekarang masih meminta kita untuk membayar. Tidak bisa, saya harus mencarinya untuk menjelaskan. Jangan cari lagi, ayah sudah setuju. Segera pegang lengan Xuan Yo. Agar dia tidak bertindak impulsif. Penonton di ruang siaran sudah memahami kronologi kejadian. Mereka semua bersuara di komentar untuk membela kalian. Inilah kebenarannya. Ternyata sapi betina datang untuk membalas dendam. Hewan juga memiliki jiwa. Tentu saja harus membalas dendam. Banyak teman bertanya di mana bisa melanjutkan membaca buku Dui Dui Shenhao. Pertama, klik sudut kiri bawah video untuk mengunduh browser Wukong. Kemudian cari kata Dui Dui Shenhao di halaman utama.
Yang muncul pertama adalah, perhatikan jangan sampai ada salah ketik. Seluruh teks gratis, bisa tenang untuk melanjutkan. Terakhir, terima kasih kepada semua teman atas dukungannya.